melihat apa yang terjadi kepada dirinya dan orang lain, dan tidak bisa menjadi penjaga untuk kebaikan diri dan orang lain. Bahasa sederhananya begini, kalau orang melihat agama ini selalu dari sisi nilai-nilai normatifnya saja, maka dia akan mudah menyalahkan orang lain, dan apa yang dilakukan dari segala macam peribadatan itu tidak akan memiliki buah, sehingga kurang ada rasa cinta kepada orang yang berbeda, bahkan kepada orang yang salah, dan orang yang belum mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita telah dapatkan kalau kita merasa kita sudah baik. Ya, bisa dipahami atau tidak ini kira-kira? Nanti boleh ditanya kalau misalnya ingin ada pertanyaan, silakan. Saya mengizinkan kalau ada pertanyaan di tengah-tengah atau mau di akhir. Keduanya saya izinkan, silakan, supaya takutnya kalau di akhir lupa nanti yang mau ditanya. Seperti itu, silakan. Jadi yang pertama, bahwa Islam itu bukan hanya normatif saja. Maka keliru kalau ada orang yang melihat Islam ini hanya ritual, formalitas peribadatan, namun tidak melihat ada sisi penjagaan terhadap diri dan orang lain. Seperti itu ya kira-kira. Lalu juga di dalam Islam itu bukan hanya ada unsur hubungan vertikal, namun ada hubungan horizontal. Sebagaimana kita memiliki kualitas yang baik di dalam beriman kepada Allah dan aplikasinya dengan sholat tadi sebagai role model bentuk ketaatan, juga tadi dianjurkan kepada kita harus memiliki hubungan sosial yang baik kepada sesama makhluk hidup, kepada sesama manusia. Maka ini akan membantah Islam itu bukan hanya memiliki nilai hubungan yang baik kepada Tuhan, namun tidak bisa memiliki hubungan yang baik kepada sesama makhluk Tuhan. Ya. Islam yang baik itu harus memiliki hubungan baik kepada Tuhan, juga harus memiliki hubungan yang baik kepada makhluk Tuhan. Atau sebaliknya, tidak bisa dikatakan baik kalau kita hanya mampu hidup bagus di dalam bersosial, namun tidak memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Jadi dua nilai ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di mana tadi? Kalau mau lihat orang bertakwa apa? Imannya bagus, lalu mereka mendirikan sholat, dan mereka saling berbagi. Saling berbagi ini mewakili nilai-nilai sosial. Mendirikan sholat ini adalah mewakili nilai-nilai hubungan kepada ketuhanan. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi lagi-lagi, kalau hanya selalu agama Islam ini dilihat ya dari nilai-nilai yang normatif saja, tanpa melihat nilai-nilai sosial, tanpa melihat nilai-nilai budaya, ya, dan meninggalkan nilai sosial dan budaya mengatasnamakan beribadat kepada Allah, ketahuilah itu bukan output takwa yang mana Allah tidak menyuruh kita mati dengan itu. Maka itu bukan pedoman kita. Bisa difahami atau tidak? Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Nah, Islam yang di mana? Yang dimaksud itu Islam yang tadi. Islam yang pertama memiliki nilai normatif, ya, mewakili hubungan kepada Tuhan, dan juga memiliki nilai preventif, mewakili hubungan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Juga di dalam Islam yang baik itu memiliki nilai purifikatif, yaitu pensucian kepada jiwa. Tidak melulu ibadah itu hanya normatif, dan tidak melulu ibadah itu akan menghasilkan nilai preventif, yaitu untuk menjaga diri saja. Sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang bahwa saya sholat duha supaya banyak rezeki. Saya sedekah supaya nanti akan Allah kali lipatkan. Kan seperti itu. Ini melihatnya selalu nilai preventifnya saja dan normatifnya saja. Namun pada kenyataannya Islam itu tidak sampai di situ. Namun ada nilai-nilai purifikatif, pensucian jiwa, yang mana ini adalah buah dari nilai normatif yang preventif tadi, maka sucilah jiwa orang tersebut. Ketika suci jiwa orang tersebut, maka dia telah menjadi manifestasi Allah di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dia telah menjadi bagian yang dimaksud oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
tidaklah aku utus engkau ya kecuali engkau menjadi rahmat saja, menjadi cinta, menjadi kasih, menjadi sumber kebaikan, yang kebaikan ini bukan dilihat dengan kacamata saya atau kacamata bapak-bapak, yang mana kita ini melihatnya dengan kacamata subjektivitas. Menurut saya baik, menurut orang itu tidak baik. Menurut orang itu baik, menurut saya tidak baik. Tapi kata-kata rahmat adalah yang dilihat dengan kacamata objektivitas. Ya, kalau bahasanya tokoh-tokoh sufi misalnya, bahwa segala sesuatu itu ada nilai keindahannya. Ini sufi yang baik ya, maksud saya bukan sufi-sufi yang negatif. Maksudnya tokoh-tokoh spiritual agama mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan indah kalau dilihat dengan porsinya. Namun kalau kita melihat dengan bukan porsinya, maka kita akan melihat berbagai macam kebaikan selalu ada keburukannya. Padahal keburukan dengan kebaikan itu akan menghasilkan keindahan bila mana dilihat daripada sisinya, seperti itu. Jadi saya kembali lagi kepada permasalahan bahwa di dalam ajaran Islam yang akan menjadikan output takwa yang itu menjadi pedoman kehidupan kita, harus ada nilai normatif, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu harus ada nilai preventif, yang mana dari ketaatan dan ibadah kita itu ada buahnya. Jadi percumalah saya sholat, tapi kalau habis sholat saya maki-maki orang yang tidak sholat. Percuma saya sholat, kalau habis sholat saya melakukan keburukan yang melukai orang lain. Bahkan yang sesama orang sholat. Ataupun yang tidak sholat. Percuma saya sholat, kalau sholat saya akan menjadikan diri saya semakin tidak memiliki andil di dalam rahmatnya Allah di dalam kehidupan. Karena tadi sholat itu akan menjauhkan kita daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Lalu selanjutnya, tidak melulu ibadah itu profit. Kan kalau preventif itu profit, untung untuk saya dan juga untung untuk orang lain. Namun ibadah itu juga ada sisi purifikatif, pensucian kepada jiwa ini. Ada yang ingin bertanya sepertinya itu Pak Tito, betul ya? Kurniadi. Oh, Silakan sorry Pak, katakan, sorry. Baik, Maaf. ya, saya kira. Ya, monggo. Nggak apa-apa, Pak. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau ada yang bertanya, boleh. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya Pak ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya lanjutkan ya. Jadi sampai di mana tadi itu ya? Sampai pada masalah nilai purifikasi. Jadi di dalam ajaran Islam yang menjadikan pedoman kita bukan hanya normatif, bukan hanya preventif, juga purifikasi, yaitu pensucian jiwa. Bahasanya tazkiyatun nafas. Kalau di bahasa Islamnya ihsan atau akhlak bahasa sederhananya. Jadi iman bentuk keyakinan, Islam bentuk amaliyahnya, ya, konstitusinya, fikihnya di dalam sholat, di dalam muamalah, di dalam hubungan keluarga, di dalam pidana dan perdata. Ya. Lalu ada purifikasi, yaitu pensucian jiwa, akhlaknya, ya, akhlaknya. Ini menggabungkan sosiologi dan psikologi. Yang mana kalau semua itu ada, lalu di dalam Islam tidak cukup sampai di situ. Kalau kita melihat ayat-ayatnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seluruh kata-kata tadi menggunakan kata kerja sekarang dan akan datang. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari itu kata kerja sekarang dan akan datang. Yang di antara fungsinya kalau kita mempelajari linguistik itu adalah istimrariyah, eksistensi. Maka eksistensi dituntut di dalam keislaman seseorang untuk menghasilkan output ketakwaan. Ya. Keimanan yang tidak eksis, amaliyah yang tidak eksis, kesucian jiwa yang tidak eksis, ini tidak akan berakibat kepada ketakwaan. Tidak akan. Nah, eksistensi itu kalau bahasa kita istiqomah. Makanya kata-kata yu'minuna, yuqimuna, ya kan, yunfiquna, itu kata-katanya selalu menggunakan bahasa kata kerja sekarang dan akan datang. Maksudnya selalu kita dituntut untuk seperti itu. Ya, selalu keempat nilai tadi itu, ya, nilai normatifnya, nilai preventifnya, nilai purifikatifnya harus selalu ada. Maka muncul nilai baru, yaitu nilai preservatif. Ya, ada nilai preservatif. Ya, nilai preservatif ini yang menjadi penghubung kita kepada output yang namanya takwa. Yang mana kalau itu seluruhnya ada pada diri kita,
bahwa kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, direalisasikan tidak cukup hanya beriman, dengan melakukan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan yang dijalani. Ya. Lalu apa yang kita lakukan itu tidak hanya sebagai suatu perintah, namun selalu memiliki buah dan hasil. Dan semua itu mensucikan jiwa kita sehingga kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita telah mengambil andil menjadi manifestasi rahmatnya Allah, dan semua itu eksis berkesambungan sampai kita meninggal dunia. Maka itulah keislaman yang dikatakan Islam sebagai pedoman kehidupan. Islam sebagai pedoman kita di kehidupan dunia ini untuk menyambung kepada kehidupan yang sejati, yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kira-kira ini sebagai muqaddimah ya, pembuka untuk memberikan pemahaman kepada tema ini bahwa Islam sebagai pedoman itu Islam yang bagaimana gitu. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak usah heran kalau ada orang pelaku normatif selalu berbicara hukum tapi merusak biasa. Itu karena kesalahan, bukan Islam yang salah. Dia belum menjadi Islam yang memiliki output takwa. Atau sebaliknya, selalu melihat sisi purifikatif, pensucian jiwa. Selalu berbicara cinta, kasih, damai, namun tidak ada nilai normatifnya. Tidak beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka cinta, damai, kasihnya juga terkadang akan berbuah kepada kerusakan-kerusakan. Ya, berapa banyak orang mengatasnamakan cinta, damai, dan persatuan, namun tidak didasari dengan nilai-nilai keagamaan juga akan merusak. Ya. Maka yang tepat adalah menggabungkan antara normatif dan purifikatif, lalu istiqomah di dalam hal tersebut, hubungan kepada Tuhan yang baik, hubungan kepada manusia yang baik, dengan standar Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu dengan standar Nabi Muhammad? Karena di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, dan mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu sebagai metode rumusan-rumusan untuk memahami nilai normatif tadi, nilai preventif tadi, itu semuanya standarnya adanya di Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena kalau tidak distandarisasikan dengan standarnya Nabi Muhammad SAW, atau bahasa kita adalah ittiba atau kamalul mutaba'ah, sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, khawatir kembali lagi kepada subjektivitas. Yang mana subjektivitas ini akan selalu melahirkan kesalahan-kesalahan. Interpretasi saya, interpretasi Bapak, interpretasi ibu-ibu terhadap teks-teks agama, terhadap pemahaman-pemahaman agama, boleh saja berbeda-beda. Yang perbedaan itu akan menghasilkan kekacauan. Karena interpretasi itu kan dibangun dengan apa yang ada pada di diri saya, pengalaman saya, lingkungan saya, dan cara melihat saya. Sehingga perbedaan itu akan menjadikan permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Sebab itu Allah mengutus nabinya yang mana harus distandarisasikan. Karena akal kita akan stabil bila mana kita standarisasikan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka nilai-nilai itu jalannya akan berbarengan, semuanya berada di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan supaya kita ada sharingnya lebih banyak, karena kalau bahas tema ini luas sekali ya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Silakan Pak atau Ibu. Gak ada yang bertanya? Mohon izin, Ustaz. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Habib Saleh. Luar biasa saya mendengarkan uraiannya tentang Islam sebagai pedoman hidup. Atau Islam sebagai way of life, bahasa kerennya. Sudah menjelaskan tentang Islam itu sebagai normatif, preventif, purifikatif. Malah terakhir tadi preservatif yang saya agak kurang paham ya. Kalau dalam bahasa farmasi, preservatif ini pengawet soalnya.
Ya, pengawet itu kan berarti kan eksistensi supaya terus berjalan. Ya, Istiqomah bahasa kita itu ya, ya. Kayak ya. gitu. Iya. Ya, sebentar, saya tertarik sekali dengan istilah-istilah yang Ustadz pakai sehingga agak populer gitu. Sebenarnya ada penjelasan lain yang mungkin mirip dengan ini, bahwa melihat agama itu kita kembalikan ke hadis Nabi yang awal-awal, saya lupa ceritanya. Pokoknya Nabi didatangi oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, iman, ihsan itu kan. Jadi saya menangkap apa yang Ustadz sampaikan tadi itu rangkuman dari hadis itu menurut saya. Jadi bahwa bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sedekat-dekatnya itu, maka tidak lain instrumennya yang harus kita gunakan adalah 3 tadi, yaitu Islam, iman, ihsan. Atau dalam bahasa lain, kalau tadi Ustadz sampaikan bahwa isi dari Islam itu adalah pekerjaan lahiriah, ya. Lahir, batin, sholat, puasa itu kan pekerjaan lahir. Kemudian iman itu pekerjaan batin. Lalu tadi ada yang menarik juga setelah tadi preservatif tadi tentang ihsan. Ihsan ini sesuatu yang menurut saya juga gaib atau hanya bisa didapatkan oleh orang-orang tertentu setelah dia melaksanakan Islam iman ini dengan baik, baru dia bisa mendapatkan ihsan. Karena ihsan ini kalau tidak salah definisinya adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan engkau apabila tidak bisa melihat Allah, maka rasakan saja bahwa Allah itu seakan-akan melihat engkau. Ya, gitu. Jadi yang saya tanyakan tadi yang pertama mungkin agak diperjelas lagi tentang maksud dari istiqomah atau preservatif itu. Karena tidak mudah menjadi orang yang istiqomah itu, karena bisa hari ini ngomong A, besok ngomong B, itu kan berarti tidak istiqomah dalam bicara agama. Ini tidak mudah. Pertanyaan saya bagaimana untuk bisa kita menjadi orang yang istiqomah sehingga bisa sama apa yang kita katakan hari ini dan sama apa yang bisa katakan hari ke depan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kita bisa mencapai manusia yang berkualitas ihsan, yang tadi mungkin tadi Ustadz sudah singgung, mungkin ihsan ini sudah masuk ke pembahasan tazkiyatun nafs barangkali atau bukan, maksud saya karena murid-murid agak tercecer-cecer mengajar pembicaraan Ustadz, tapi saya tangkap seperti apa yang saya sampaikan sehingga lahirlah pertanyaan dari saya tentang 2 hal tadi. Mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih Habib. Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, ringkasannya tadi itu bagus sekali, dan memang ini semuanya merujuk daripada hadis yang Bapak maksud tadi, dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Itu hadisnya dikenal dengan hadis Jibril. Nah, hadis ini sangat populer sekali dari sahabat Umar bin Khattab, ya, yang meriwayatkan hadis ini ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan memang ini ada ceritanya secara singkat ya Pak ya. Saya ceritakan sebab cerita ini terjadi itu keresahan sahabat. Jadi para sahabat itu di detik-detik, bukan detik-detik ya, di akhir lah masa hidupnya Rasulullah di bumi bersama mereka, itu para sahabat itu sudah mulai resah. Dan keresahan mereka itu di dalam hati, tidak diungkap. Ya, karena mereka malu mengungkap. Dan ini juga ada alasannya nanti ya, karena mereka dulu pernah ditegur oleh Allah ketika banyak bertanya. Ya. Allah menegur, jangan kamu suka banyak bertanya, ya, yang dimaksud di sini pertanyaan bodoh maksudnya. Karena di dalam Islam bertanya itu hukumnya haram. Bertanya bodoh ya, hati-hati jangan salah paham ya Pak ya. Bertanya konyol. Namun yang dibolehkan itu istifta. Ada namanya soal itu pertanyaan yang tidak penting. Contohnya gini, saya kok ambil wudhu di wajah
Padahal kan saya kalau batal buang anginnya itu bukan dari wajah, kan kira-kira. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting kayak gitu. Tapi kalau istifta itu pertanyaan cerdas, dituntut oleh Islam. So itu kalau Bapak merujuk ke Al-Quran, coba cari para sahabat itu pertanyaannya di dalam Al-Quran tidak lebih dari 13 atau 14 saja selama hidup bersama Nabi Muhammad. Selalu dimulai ayatnya wa idza sa'alaka atau wa yas'alunaka, dan ketika mereka bertanya kepadamu maka jawablah Muhammad begini begitu. Itu nggak banyak, itu nggak sampai puluhan. Sebab itu mereka malu bertanya, sehingga suka ada kegalauan. Terlebih khusus di akhir-akhir hidupnya Nabi Muhammad. Ini sepertinya Islam ini belum terkodifikasi. Ya kata para sahabat kayak gitu ya. Belum ada rumusan-rumusan yang kalau nanti Nabi Muhammad sudah nggak ada, kita mau kemana menyelesaikan masalah gitu kan. Sekarang ada Nabi, kita akan bisa menyelesaikan itu. Para sahabat galau ya. Pembesar-pembesar sahabat ini harus dikodifikasi Islam ini ya kan. Kalau kita harus ada kompilasi hukum Islamnya, kalau dalam undang-undang kita misalnya berbicara hukum Islam gitu kan, atau yang lain-lain. Akhirnya kegalauan itu sebelum mereka tanya ke Rasulullah, Allah yang mengutus Jibril untuk menjawab keresahan mereka itu. Ya. Maka Allah mengutus Jibril datang kepada Nabi Muhammad, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya kan? Dan kapan hari kiamat? Pertanyaan itu dengan jawabannya menjawab kegundahan para sahabat, sehingga seakan-akan rumusannya, undang-undangnya sudah dibikin. Kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, ini Islam, ini iman, ini ihsan, kan begitu. Yang mana hari ini Bapak kalau berbicara Islamic Studies, pergi dari Sabang sampai Merauke, atau dari Indonesia sampai ke Timur Tengah, atau ke Eropa, atau ke Amerika misalnya, berbicara Islamic Studies dari perguruan yang sekolah dasar sampai perguruan tertinggi sekalipun, tidak akan terlepas dari tiga hal ini. Ya kan? Berbicara hukum pasti nanti ngomongnya ya Islam, itu Islamic law, berkenaan dengan fikih dari ibadah sampai jinayah, sampai ke pidana perdata. Berbicara Islamic thought, pemikiran Islam, itu berbicara iman, kan gitu. Termasuk di dalamnya filsafat, di dalamnya tasawuf dan yang lain-lain, itu masuk ke situ. Lalu berbicara akhlak ya ihsan ini adanya di akhlak itu tadi ya kan, seperti itu. Tapi sebenarnya bukan tiga ya Pak, saya mau koreksi. Tadi kan Bapak bilang tiga, dan ini memang yang difahami oleh semua orang. Sebenarnya ada satu rukun, dan ini jarang difahami oleh banyak orang. Rukun terakhir itu adalah rukun kecerdasan. Kecerdasan. Jadi bukan hanya keimanan, bukan hanya aplikasi. Jadi Islam itu bukan hanya nilai-nilainya selalu praktis dan teoritis. Ya kan? Praktis itu kan ibadahnya, ya. Praktis dan teoritis itu di akhir. Karena nanti di dalam pertanyaan Jibril tentang kapan hari kiamat dan jawaban Nabi Muhammad SAW, itu para ulama sepakat rukun itu menghasilkan keilmuan yang ilmunya disebut dengan fiqhur rasail, ilmu tentang kecerdasan membaca keadaan dan situasi zaman. Ya, jadi ada ilmu baru Pak, bukan baru, sudah lama, cuman jarang dibahas ya. Jadi kalau bicara Islam pastikan fikih, kalau bicara iman pastikan akidah atau tauhid, kalau bicara ihsan kan pasti akhlak atau tazkiyatun nafs. Padahal kan ada satu lagi, kan Nabi bilang, Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Maka 4 dong, jangan 3, kok kita kurangkan gitu. Kan di pertanyaannya ada 4, bukan 3 itu. Yang terakhir, kapan hari kiamat? Kan itu pertanyaannya. Lalu Rasulullah menjelaskan. Nah, pertanyaan keempat ini menghasilkan ilmu namanya fiqhu ar-rasail. Ya, ilmu tentang kecerdasan membaca keadaan. Maka Islam itu bukan hanya dituntut iman, bukan hanya dituntut Islam, bukan hanya dituntut ihsan, namun juga kita sebagai muslim yang sebenarnya dituntut untuk cerdas membaca keadaan dan waktu. Ya, maka sekarang lagi ada wabah ini, kita harus cerdas ini. Apa pesan-pesan Tuhan dari wabah misalnya gitu kan? Misalnya ada bencana alam, itu nggak boleh orang Islam melewat gitu aja. Kenapa wabah? Ya udah pokoknya ya lagi musim misalnya kan kayak gitu. Nggak bisa. Itu bukan Islam yang sejati. Islam yang sejati harus cerdas. Oh Tuhan sedang mengirim pesan. Apa maksud pesannya? Tujuan Tuhan ini apa? Dan itu ada keilmuannya Pak. Silakan Bapak buka. Sekarang yang terkenal nama keilmuannya itu fikih tahawulat atau fikih rasail. Ya, tapi belum ada yang mengembangkan. Di Indonesia saya rasa belum ada yang mengembangkan keilmuan ini, namun di beberapa negara Timur Tengah, alhamdulillah di Jordania, di Yaman itu sudah dikembangkan, namanya fikih tahawulat. Ya, ilmu membahas tentang kecerdasan membaca situasi dan kondisi alam seperti itu.
tadi saya lagi mau jawab apa ya? Kenapa jadi ke situ? Oh, tadi lagi sedikit saya mau mengoreksi. Jadi bukan 3, namun 4 itu. Dan itu sebab daripada turunnya hadis tersebut. Berbicara istiqomah, memang kalau kita melihat secara etimologi, istiqomah itu kan artinya i'tadala, ya, i'tidal, tegak lurus, insaf, tidak terintervensi oleh sesuatu. Dia berada pada porsinya tanpa terpengaruh oleh angin, hembusan-hembusan angin. Maka berketetapan secara bahasa itu istiqomah. Berketetapan pada sesuatu itu disebut dengan istiqomah. Namun, kalau kita berbicara terminologi istiqomah, tadi etimologi, maka secara etimologinya istiqomah ya meliputi segala bentuk ketetapan kita pada sesuatu. Tapi kalau kita berbicara istiqomah, sebelum saya jawab bagaimana sih caranya istiqomah, tidak akan terjawab kalau kita belum memahami istiqomah. Gitu ya. Jadi gini Pak, istiqomah itu ada rumusan dasarnya. Rumusan dasar istiqomah itu ya memahami bangunan yang ingin dikokohkan. Karena istiqomah itu menjaga bangunan supaya tidak rubuh, lurus pada posisinya. Maka kalau tidak ada pemahaman terhadap apa yang kita ingin jaga, mustahil akan ada istiqomah. Contoh, saya berbicara bagaimana caranya saya ingin istiqomah sholat di awal waktu. Namun, permasalahan ilmu tentang sholat itu sendiri saya tidak memahami. Bagaimana saya mau menjaga bangunan kalau bangunannya tidak ada. Jadi harus difahami dulu apa yang ingin kita jaga. Sebab itu selalu saya himbau untuk kadang-kadang orang mengatakan doakan saya supaya istiqomah. Memang doa itu bagus, namun gini perlu difahami dulu proses belajar dulu baru ada kata-kata istiqomah. Begitu ya. Makanya dalam Al-Quran kata-katanya apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Kata-kata istiqomah itu selalu dikaitkan dengan tsumma. Ya. Mereka yang beriman lalu istiqomah. Tsumma itu di dalam bahasa Arab memiliki arti dan, kata sambung. Namun kata sambung di dalam bahasa Arab, di dalam linguistik itu ada banyak. Ada wa, ada summa, ada fa, dan lain-lain. Yang mana setiap huruf memiliki arti yang berbeda. Kalau digunakan summa, itu artinya ada jeda, Pak. Misalnya, telah datang Saleh, summa Muhammad. Datang Saleh, lalu Muhammad. Itu lalunya itu kalau pakai summa, Saleh datang, terus Saleh duduk dulu, tidur dulu, makan dulu, ini dulu, lama. Setelah itu Muhammad datang. Tapi kalau misalnya datang Saleh, fa Muhammad. Saleh datang, terus Muhammad. Itu langsung. Saleh masuk, habis itu Muhammad masuk. Jadi kalau dalam bahasa Arab setiap kata-kata itu memiliki arti yang sangat dalam sekali. Jadi tsumastaqamu. Maka itu agama selalu mengatakan tidak akan kamu mencapai keistiqomahan walaupun kamu menginginkan kecuali kamu memahami dulu proses daripada apa yang kamu ingin jaga. Maka saran saya bagaimana untuk bisa istiqomah, maka pelajarilah apa bangunan yang ingin kita jaga. Ketaatan kita kepada Allah dengan ibadah, misalnya sholat. Misalnya maka sholatlah kita pelajari dulu. Misalnya masalah iman, ya kan, tentang Allah, maka kita pelajari dululah Allah. Kita pelajari dululah sifat-sifatnya, kita pelajari dululah nabi-nabinya. Baru kita berbicara istiqomah seperti itu. Kira-kira ya Pak ya? Ya Pak. Nah, terus tadi ada pertanyaan lagi Pak? Nggak ada ya? Ihsan. Saya lupa. Ihsan. Iya, apalagi ini ihsan ya. Jadi ihsan itu adalah proses, betul tadi definisinya ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Tuhan seakan-akan kamu melihatnya. Bila mana kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah pasti dia melihatmu. Ya, maka akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan ini prosesnya panjang untuk mencapai kepada derajat ihsan. Yaitu tadi diawali dengan melakukan ketaatan ya, dan dibangun dengan keimanan ya, karena ketaatan tanpa keimanan itu munafik ya, nifak namanya. Keimanan tanpa ketaatan, saya hanya beriman namun nggak taat oleh Allah, apa yang diperintahkan tidak saya lakukan, itu zindik ya, berbahaya ya. Maka ketaatan sama keimanan ini harus digabungkan, hadiahnya itu ihsan. Jadi ihsan itu sebenarnya hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang spesial ya, akhlak yang mulia, pensucian jiwa seperti itu.
Memang ihsan ini kajiannya khusus ya Pak, tazkiyatun nafs. Ya, bagus sekali itu memang untuk dikaji. Saran saya kalau ingin mempelajari masalah ihsan itu silakan baca karya-karyanya banyak lah ya, seperti Al-Ghazali, Ibnul Qayyim, itu juga dari berbagai mazhab. Jadi saya tidak menyarankan kepada satu mazhab saja. Misalnya kalau Al-Ghazali itu sangat dikenal dengan kesufiannya, Ibnul Qayyim, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri itu juga memiliki pembahasan tentang tazkiyatun nafas. Jadi dari berbagai macam sisi silakan dibaca, itu bagus sekali untuk memperdalam masalah ihsan. Seperti itu Pak. Silakan ada pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan sepertinya Pak Uda Novrian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya isi materi Pak Ustadz ini paten kali lengkap gitu, lengkap dan saya setuju sekali. Cuman kita sebenarnya harus terus terang ini masalah sekarang itu adalah antara syariat dan hakikat ya. Sebenarnya kan itu ada yang kuat di syariat dan sampai syariatnya itu dibahas sampai detail sehingga menyalahkan orang yang tidak sesuai gitu. Betul. Nah, kemudian seperti ya kan Pak Ustadz ya, menyalahkan yang tidak sesuai, akhirnya muncul kata-kata bid'ah gitu kan. Nah, padahal itu kan penafsiran seperti Ustadz bilang tadi Nabi Muhammad tidak ada sekarang. Nah, kalau ada beda-beda kan nggak mungkin setiap pikiran orang sama gitu kan. Nah, kalau ada Nabi Muhammad kan bisa langsung tanya gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya kan bisa aja itu toleransi lah, orang beda cara toleransi gitu kan. Terus sampai juga saya terus terang soal Syiah gitu kan, saya tidak, walaupun si Indonesia ini kan aslinya Sunni, saya tidak senang orang mengatakan Syiah sesat gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau digali sejarahnya kan sebenarnya perbedaan cabang dari dua sudut pandang antara syariat dan hakikat gitu kan. Orang Syiah ada imamnya, ada imamnya, sementara syariat ini tidak ada gitu kan. Dan begitu. Nah, akhirnya karena menginikan akhirnya mempengaruhi masyarakat semua. Mempengaruhi masyarakat. Nah, terus terang saya ini curhat nih sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz kayaknya ilmunya dalam nih. Saya curhat nih. Nah, di kampung saya itu kenapa terjadi sekarang di Padang itu begitu? Nah, sebabnya adalah karena terputusnya ajaran marifat di sana. Ya, sekarang itu dulu sebenarnya yang saya baca itu pembawa Islam ke Minangkabau itu dia marifatnya kuat. Hakikatnya kuat. Sementara ajaran itu terputus sekarang di sana. Lebih kuat syariatnya. Maka masuklah Wahabi-Wahabi itu. Sehingga gampang marah. Mengkafir-kafirkan orang kan gampang sekali di sana itu. Tidak menerima orang yang berbeda paham. Tidak menerima orang yang berbeda sudut pandang. Nah, itu karena terputusnya ajaran ma'rifat di sana. Padahal dulu itu ma'rifatnya kuat itu. Orang-orang pendiri agama Islam di Minangkabau itu ma'rifatnya kuat. Bahkan ada Naksabandiah itu di sana. Itu bapaknya Muhammad Hatta itu adalah gurunya tasawuf, gurunya itu di sana. Buya Hamka juga menulis buku tentang tasawuf. Nah, sementara orang-orang sekarang itu dia cuman mengatakan Buya Hamka benar segala macam, tapi
hakikat sikap Buya Hamka, kenapa dia bisa sabar, kenapa dia bisa memaafkan orang yang sudah menyiksa dia, itu kan adanya bisa terjadi di tasawuf, di hakikat gitu. Kenapa dia berakhlak mulia sampai sebegitu amat, itu karena dia mendalami tasawuf. Sementara kalau coba katakan di Padang itu tasawuf, dibilang sesat, dikatakan sesat. Jadi coba tanya Bung Pepen itu tasawuf gimana? Mungkin sesat kali, pernah dengar sesat kan? Sesat kata orang di sana. Padahal ini itu intinya di situ gitu. Karena mungkin kita buka-bukaan aja. Kita harus sekarang itu kan dunia udah terbuka. Jadi kita harus terbuka bahwa sebenarnya kisruhnya sekarang itu kan dari perbedaan itu. Dalam memahami syariat dan hakikat ini. Nah, sehingga terjadilah benturan gitu loh. Orang yang toleransi kayak NU itu kan itunya kan bagus makrifatnya ajaran itunya di pesantrennya bagus. Sehingga dia toleransi terhadap secara bernegara, secara perbedaan agama, sangat toleransinya tinggi gitu. Nah, sebaliknya lagi kan ini Talibanisme ini, sehingga tidak ada toleransi, sehingga orang lain itu dianggap musuh, dianggap begitu. Jadi saya ini curhat nih Pak Ustadz. Nah, mohon maaf nih, saya ingin menambahkan ya. Makasih, itu aja dulu. Makasih. Sama-sama. Berarti ini bukan pertanyaan ya, informasi lah. Tapi menyambung Ustadz. Saya nyambung dikit boleh Ustadz? Silakan Pak. Udah tadi, memang Ustadz kelihatannya sekarang ini masalah itu. Kalau saya menangkap uraian Ustadz tadi, kelihatannya banyak ini urusan normatif aja jadi pikiran sama beberapa kawan gitu ya, sehingga salah benar, halal haram, kemudian kalau kau nggak gini kau salah, kau masuk neraka, murtad, gitu-gitu nih Ustadz yang terjadi sekarang Ustadz, kelihatannya Ustadz. Saya nggak tahu dari mana akarnya ya, tetapi menurut informasi kan ini juga ada gerakan secara luas ya mengenai, tadi saya nggak tahu, tadi si Udanov sempat menyinggung Wahabi dan lain-lain, saya tidak mau menyinggung kesananya, tetapi memang terjadi di masyarakat ini kecenderungan agama sebagai normatif itu makin tinggi. Kalau Anda tidak berjilbab, Anda masuk neraka gitu kan, sangat normatif semua dihubungkan ke sana, halal haram. Padahal persoalannya kan semakin banyak, semakin besar. Saya dari kecil ngaji, tapi ngaji yang standar-standar aja Ustadz. Kalau saya ingat dulu ngaji itu, yang pertama diajarkan itu malah adab Ustadz. Soal-soal adab, soal-soal, tadi saya nggak sampai ke ihsan ya, tapi adab. Baru bicara soal kewajiban, baru halal haram. Nah itu terasa, sehingga bagaimana kita menghargai orang, toleransi itu terbangun sama orang tua yang berbeda, sama orang itu kan adab. Saya kecil di satu lingkungan itu pengajian seperti itu, saya ingat sekali yang diajari pertama soal adab. Baru kemudian soal kewajiban-kewajiban beragama. Kemudian baru terakhir ya pengetahuan yang lebih luas gitu ya, halal haram dan sebagainya. Tapi itu urut-urutan yang saya rasakan. Saya punya pengalaman pribadi nih Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz menyampaikan ini, saya jadi teringat, saya beragamanya standar-standar aja Pak Ustadz, pengetahuan juga biasa-biasa aja. Ini juga saya curhat, tapi mungkin bisa nanti Ustadz coba kasih pencerahan. Suatu saat anak saya bertanya sama saya, anak perempuan saya, ayah, saya ini beragama bagaimana? Mak, pening juga Ustadz ya kan? Pertanyaan anak-anak ini kan. Saya cuma bilang akhirnya ya namanya Islam ada iman. Kamu percayalah iman itu. Kedua, lakukanlah rukun Islam. Ketiga, berbuat baiklah sama orang. Itu yang saya sampaikan Pak Ustadz. Nah, tadi saya melihat urutan agak pas, jadi agak tenang juga saya Ustadz. Nah, saya tambahkan, kalau kamu bisa baca Quran ya bonus. Ya kan, karena saya juga nggak berani kasih jauh-jauh amat Pak Ustadz. Karena saya pun masih agak kacau.
Tapi itu sekedar aja Pak Ustadz ya, bahwa ada perjalanan itu, kemudian agak sedikit masuk dengan urut-urutan apa yang Ustadz sampaikan tadi, agak lega juga dikit Ustadz. Nah, kembali yang pertama tadi Ustadz, ini memang ada kecenderungan itu Ustadz. Ini agama normatif, kemudian menghilangkan ihsan, bahkan akhirnya bisa merusak tatanan. Nah, gitu Ustadz. Mungkin menyambung Uda tadi. Terima kasih Ustadz. Baik. Saya kasih kesimpulan lah ya, karena kalau dibahas satu-satu tadi ada ke Syiah lah, ada ke Wahabi, ada ke macam-macam itu. Jadi nanti ada sejarah, ada lain-lain di situ. Tapi kesimpulan secara sederhana gini, perbedaan terutama di dalam masalah furu'. Furu' itu hal-hal yang berbau fikih, ya, yang berbau fikih. Disepakati oleh mereka yang saling berbeda, perbedaan ini adalah dibenarkan dan silahkan untuk berbeda. Jadi mereka yang berbeda saja sepakat untuk berbeda. Paham atau enggak ini maksud saya? Kalau kita mempelajari fikih, ya, tidak ada satupun dari fikih itu satu ulama yang mengharamkan mengikuti pendapat ulama yang lain di dalam kasus fikih, di dalam kasus hukum. Kita berbicara hukum ya. Kalau ngomong normatif ini ya. Kalau ngomong hukum-hukum, jurisprudensi, ya, itu kan semua adalah hasil otak manusia terhadap memahami teks-teks agama yang mana di dalamnya itu boleh benar dan boleh salah, dan memang agama memperluas orang untuk memahami hal tersebut dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Jadi saya tegaskan, keliru betul kalau ada orang fanatik dengan satu pemikiran di dalam masalah hukum, mazhab, ya. Bahkan nanti kalau bahasa saya terlanjur ekstrim. Bahkan di dalam pemikiran Islam saja, cuman mohon ini bahasa saya nanti difahaminya ya jangan salah ya, karena ya perlu belajar untuk sampai ke sini. Perbedaan kita di dalam teologi yang ada di dalam Islam saja, misalnya antara kita yang mengaku Ahlus Sunnah atau juga yang mengaku Syiah dengan berbagai macam cabang yang adanya, atau yang misalnya Mu'tazilah atau misalnya berbagai macam, itu sebenarnya kita masih bisa untuk menembus cakrawala perbedaan-perbedaan tersebut. Karena semuanya ini masih interpretasi, Pak, bukan nas. Nas itu adalah sesuatu yang tidak bisa digeserkan. Kalau masih masih ihtimal, masih ada sesuatu yang bisa digeser dari arti bahasa menuju arti majas dan yang semisalnya di dalam Islam itu sesuatu yang masih dibenarkan. Jadi perbedaan-perbedaan. Jadi lucu kalau masalah fikih terus main kafir-kafiran. Padahal di tingkat akademisi, masalah teologi saja itu perbedaan nggak sampai main kafir-kafiran. Gitu ya. Kalau masih ngomong fikih sudah sampai mengkafirkan, ini sebenarnya terlanjur SD. Karena di dunia pendidikan, antara saya misalnya yang Asy'ari, atau saya yang Salafi, atau saya yang Syiah, berhadapan dengan yang berbeda dengan saya, itu tidak akan mengkafirkan satu dengan yang lain karena ini adalah interpretasi. Jadi kita ini sebenarnya kalau mengkafirkan, kita mengkafirkan orang mengatasnamakan iman kepada otak orang. Karena kita ini sebenarnya bukan beriman kepada agama. Kita beriman kepada otak orang yang memahami agama. Contohnya Imam Fulan bin Fulan, imam ini, syekh ini. Itu kan bukan agama, itu hasil otak dia di dalam memahami agama. Kalau sudah sesuatu yang fundamental, yang prinsip, yang datangnya dari Allah dan Nabi Muhammad, yang mana bahasanya itu tidak bisa ditakwilkan, tidak bisa digeserkan, ya, tidak asumsi, itu baru sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Dan hal-hal semacam itu hanya sedikit, Pak. Contoh misalnya Tuhan itu Allah. Nggak mungkin kalau ada orang Islam bilang Tuhan Allah tapi kadang-kadang bukan Allah. Ini nggak bisa ditoleransi yang semacam ini kan gitu. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Cuman kadang-kadang Nabi bisa lepas jabatan. Kadang-kadang Nabi nggak jadi Nabi. Ini nggak mungkin, nggak ada asumsi. Tapi kalau misalnya urusan sholat subuh pakai kunut atau tidak, itu lucu kalau orang mengharamkan atau mengkafirkan atau membatalkan sholatnya seseorang karena interpretasi dia terhadap hadis, bukan karena hadis loh. Saya pakai hadis, Anda pakai hadis. Otak saya memahami begini, otak Anda memahami begini. Kenapa dengan dasar otak kita saling mengkafirkan, bukan dengan dasar agama? Bisa dipahami atau tidak ini kira-kira? Nah, bahkan di dalam masalah teologi juga kayak gitu. Kalau mau dikupas kita berbicara teologi, masalah Ahlus Sunnah, masalah Syiah, masalah Mu'tazilah dan yang semisalnya, itu masih hasil interpretasi, bukan sesuatu yang fundamental, bukan sesuatu yang tidak bisa bergeser, ya.
Tapi kalau Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah penutup nabi, itu sesuatu yang tidak bisa bergeser, yang tidak bisa ada interpretasi. Namun kalau yang lain masih bisa. Ya cuman ini bukan di ranah awam lagi-lagi ya Pak, karena ranah awam itu doktrin. Ya saya harus mendoktrin jamaat saya untuk mengikuti fikih ini, untuk mengikuti akidah ini. Namun jamaah saya tidak memiliki kapasitas untuk memahami bahwa itu adalah hasil interpretasi, bukan agama yang sebenarnya. Dan kebenaran itu mutlak hanya dimiliki oleh Allah dan Nabi-Nya. Di dalam perbedaan itu adalah sesuatu yang indah seperti itu. Jelas ya Pak ya kira-kira? Mantap Ustadz, mantap. Ya, Mantap. Ada lagi Pak? Zul tuh ada. Atau... Zul silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini saya ada pertanyaan tadi di ujung ceramah yang pertama tadi. Habib menyampaikan bahwa kita harus sesuai standar yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, cuman pertanyaannya bagi saya nih, kita ini kan sebagai orang awam kebanyakan belajar Islamnya lewat guru-guru biasa ya, atau ustadz-ustadz biasa. Mungkin sekarang dengan banyaknya media sosial kita belajar lewat postingan-postingan di media sosial. Nah pertanyaannya, terus juga ada pernah di saya dapat ceramah dari beberapa ustadz gitu yang menyampaikan bahwa ilmu kita itu harus terkait langsung kepada Rasulullah. Itu mulai guru. Nah, untuk kita yang awam seperti ini, apakah takutnya cara berislam kita nggak terkait atau nggak tersambung langsung ke Rasulullah, dan khawatirnya nanti di akhirat kita bisa terpisah daripada umat Rasulullah yang ikut rombongan besarnya Rasulullah. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini terus terang saya khawatir kalau cara berislam kita ini yang kita dapat dari guru kita yang boleh dibilang guru-guru biasa ya, karena kita nggak belajar langsung kepada guru, dan kita juga nggak mendapat ijazah dari guru-guru yang terkait kepada Rasulullah. Anda gimana Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, memang sebagian ulama memberikan standarisasi keilmuan. Ya, harus memiliki guru yang tersambung kepada Rasulullah. Bahasanya sanad. Jadi misalnya saya belajar fikih mazhab ini, saya berguru kepada Syekh Fulan, yang dia berguru kepada gurunya, yang dia berguru kepada gurunya, seluruhnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Itu dalam masalah setiap bab keilmuan. Cuman ini standarisasi pelajar, bukan standarisasi umum, bukan standarisasi sukses menjadi orang Islam. Nggak ada kewajiban seperti itu. Tapi standarisasi keilmuan sebagai pelajar, karena nanti si pelajar ini akan menjadi guru, harus dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ini sebagian ya. Ya semisal tadi kalau beberapa bapak tadi dari Sumatera, dari Padang itu ya menyebut ulama-ulama yang ada di sana, itu diantaranya misalnya salah seorang ulama yang sangat dibanggakan di dunia namanya Syekh Yasin. Ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang dia, tapi dikenalnya orang Mekah. Itu musnidud dunia. Dia pemegang sanad di zamannya terbesar satu dunia. Jadi dari berbagai mancanegara datang ke dia untuk belajar. Bahkan di Al-Azhar di Mesir itu orang Indonesia bangga sekali ketika mendengarkan Grand Azhar mengatakan saya belajar oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Dia orang Padang gitu ya. Silakan cari nanti biografi. Jadi itu salah satu keilmuan ulama-ulama kita memang harus bersambung. Tapi ini tradisi keilmuan pelajar ya Pak. Adapun sebagai kita yang orang awam yang bukan memasukkan diri kita ke dalam dunia pendidikan Islam, maka tidak ada kewajiban semacam itu. Mau sama ustadz siapapun itu. Yang penting gini, yang penting selama kita tidak mau ya menyalahkan orang lain, ya maka saya rasa ajaran itu masih oke-oke saja. Gitu. Tetapi ketika suatu ajaran, apalagi bagi pemula, langsung diajarkan untuk menyalahkan orang lain, ini bahaya betul. Ini bahaya betul. Jadi kalau Bapak tanya dari standar pendidikan keilmuan sebagai pelajar, yang tadi itu betul. Tapi kalau misalnya sebagai orang awam belajar sama siapapun itu silakan saja. Ya, saya rasa itu adalah permulaan yang baik gitu. Nanti selanjutnya ya bagaimana kita mau milih daripada guru-guru. Memang lebih utama untuk belajar kepada guru-guru yang tersambung. Sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari berbagai macam mazhab, berbagai macam perbedaan, semuanya ada. Intinya, Islam itu harus ada rasa takut kepada Allah,
cinta kepada sesama. Kalau dua-dua ini ada, insya Allah perbedaan apapun masih aman dimanapun Bapak berada. Ya, sejujurnya saya mau menjelaskan lebih ya Pak. Kalau mau mengidentifikasi ilmu yang sebenarnya itu kayak gimana, ya. Cuman ya nggak bisa, waktunya singkat. Itu harus perlu dibahas kayak gitu. Jelas ya Pak ya? Kira-kira. Jelas, terima kasih. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Silakan Ustadz Ferry nih. Ferry silakan. Mungkin ke mute Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya terus terang nggak ngikutin dari awal, tapi penjelasan yang terakhir barusan tuh sungguh menggelitik saya. Emang saya belajar yang serius terhadap agama ini belum lama, baru tahun 2003. Dan yang menjadi pedoman saya adalah yang Ustadz ungkapkan tadi, adalah masalah sanad. Dan menurut pemikiran saya sejak awal itu adalah hal yang penting. Ya, kita harus tahu pada siapa kita belajar dan bagaimana ilmu itu diturunkan. Dan memang ilmu itu harus dengan guru yang benar, bukan karena membaca. Dan dari pertama juga saya berpedoman adalah sebenarnya interpretasi itu sudah diberikan oleh Allah sendiri. Salah satu diantaranya ya lewat Nabi, lewat cerita, lewat kejadian-kejadian, bahkan komentar beliau terhadap apa yang diperbuat oleh sahabatnya gitu. Yang itu yang akhirnya menjadi hadis. Semua ada penjelasan, termasuk Quran sendiri itu setiap ayatnya ada penjelasan. Nah, buat saya itu penting. Kenapa? Karena saya tidak perlu perang interpretasi gitu loh. Artinya saya tidak perlu berargumen dengan antar ustadz atau antar guru saya gitu. Jadi tidak ada pemikiran manusia dalam hal ini karena semuanya sudah dijelaskan gitu. Jadi kalaupun sekarang kayak kita punya grup ya, orang berargumen tentang ya istilahnya mungkin sekarang ada Sunni, Syiah dan sebagainya segala macam. Kalau di negara kita ada Nasbandiyah segala macam, ada Ahmadiyah segala macam. Saya nggak perlu komentar gitu loh. Karena itu tadi prinsip saya adalah Islam itu diturunkan satu, ya. Bukan dengan interpretasi gitu loh. Ya. Jadi kalau ada orang berusaha menginterpretasikan Al-Quran atau hadis menurut pemikirannya sendiri, buat saya itu salah gitu. Karena semuanya sudah ada penjelasan. Demikian itu komentar saya, Pak Ustadz. Baik, saya berikan komentar sedikit ya, Pak Ferry ya. Kalau dibilang Islam tidak perlu interpretasi, sebenarnya tidak 100% betul. Ya, begini. Dan kalau dibilang Allah sudah menginterpretasi, itu keliru. Karena yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu bukan interpretasi. Karena interpretasi ini adalah mengisi gap dari apa yang tidak memiliki kejelasan, lalu mengambil analisis daripada alasan-alasan lain untuk memperkuat alasan kita, itu interpretasi. Dan itu mustahil terjadi pada Nabi. Karena Nabi itu pasti. Fakta, realita, yakin betul 100%. Bukan interpretasi. Jadi Allah tidak berinterpretasi dan Nabi Muhammad tidak berinterpretasi. Itu yang pertama. Namun di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu kita sepakati ada ya, kalau Bapak belajar usulul fiqh, Bapak akan mengetahui itu disepakati, semua mazhab menyepakati, tidak ada yang berbeda. Ya, mau apapun yang paling musuh-musuhan pun itu tetap menyepakati di dalam usulul fiqh bahwa di dalam teks redaksi agama itu lafadz terbagi menjadi dua, Pak. Ada yang namanya nas. Nas ini non asumsi. Seperti qul huwallahu ahad. Itu tidak bisa diasumsikan. Katakanlah bahwa Allah ahad. Oh, Allah ahad tapi bisa jadi kayaknya nggak ahad, nggak mungkin. Itu teks yang tidak bisa diasumsikan. Misalnya bulan itu ada 12. Oh, 12 artinya bisa berarti 14 jangan-jangan. Mungkin nggak kalau saya bilang 12 artinya 14? Nggak mungkin ya Pak ya. Itu sudah pasti, itu namanya nas. Lafadz yang kedua namanya mujmal. Sesuatu yang asumsi. Bisa diasumsikan. Contohnya, misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan banyak sekali, ya banyak sekali. Atau di dalam Al-Quran ketika dikatakan salah satu quru, 3 quru. Ya, 3 quru ini
3 kali haid, apa 3 bulan, apa 3 kali suci. Ini artinya bisa banyak asumsi. Nah, maka asumsi ini diperkuat oleh interpretasi ulama masing-masing dengan alasan-alasan yang ada. Itulah sebab terjadinya perbedaan fikih. Dan ini disepakati sesuatu yang dibolehkan perbedaan semacam ini. Ya, contohnya lagi misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya ini saya minta agak sedikit waktu supaya Bapak nggak salah pahamnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu mengatakan, dikatakan oleh para sahabat, karena Nabi SAW, qanata syahran, Nabi itu berkunut 1 bulan, summa tarakahu, setelah itu Nabi tidak lagi kunut. Kan gitu. Nabi kunut selama 1 bulan, setelah itu Nabi tidak lagi kunut. Ini kata-kata ini redaksinya bukan nas, bukan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena kata-kata kunut di dalam bahasa Arab itu bisa ada 2. Ada kunut nazilah, ada kunut rawatib. Kunut nazilah itu sebabnya ada perang, sebabnya ada musibah. Kunut rawatib itu kunut yang dikerjakan di subuh hari. Sholat subuh yang biasa dikerjakan oleh orang-orang muslim. Ya kan? Ini yang ditinggalkan sama Nabi apa? Kunut yang mana? Ya. Maka itu kalau ada orang mengatakan saya nggak kunut karena hadis ini, lucu. Padahal dia bukan ikut hadis. Dia ikut interpretasi ulama yang memaknai hadis itu yang ditinggalkan sama Nabi ya kunut subuh. Terus yang nggak kunut bukan berarti yang kunut bukan berarti tidak yakin sama hadis itu. Percaya bahwa hadis itu ada. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, oh hadis ini benar, namun saya menginterpretasikan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah kunut nazilahnya. Adapun kunut subuh tidak, dengan alasan-alasan dalil yang lain. Perbedaan inilah yang dibolehkan. Sebab itu dalam mazhab Hambali misalnya tidak kunut. Dalam mazhab Hanafi tidak kunut. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki kunut. Tapi apakah mereka saling bertentangan? Tidak. Apakah boleh diikuti? Silahkan. Apakah semuanya punya dalil? Punya. Mana yang lebih kuat? Ini adalah asumsi. Ketika kasus-kasus yang asumsi di dalam kaidah mengatakan bila mana satu lafaz itu adalah asumsi, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk membatalkan asumsi yang lain. Yang bisa membatalkan asumsi hanya nas. Jelas atau tidak ini Pak kira-kira? Jadi kalau misalnya Bapak bilang saya nggak perlu interpretasi, keliru. Karena Bapak sebenarnya berinterpretasi. Ketika Bapak bertanya kepada seorang guru tentang memahami hadis, berarti Bapak memakai interpretasi dia di dalam memahami hadis. Kan seperti itu. Enggak. Bagaimana? Gitu. Gimana, Artinya begini, artinya interpretasi hadis itu sudah diturunkan dari guru sebelumnya gitu. Nah, guru sebelumnya dari mana Pak? Dari sebelumnya lagi, dan jadi artinya itu semuanya adalah interpretasi. Tidak mengembangkan pemikiran sendiri gini. Jadi itu yang penting gitu. Artinya guru-guru yang belajar itu tidak mengembangkan interpretasinya sendiri, tapi dia belajar dari guru yang ilmunya diturunkan seperti tidak itu. Ada ulama yang menggunakan interpretasinya sendiri. Maka tadi saya katakan kalau orang awam yang beragama memahami agama ini bahaya, tapi kalau ulama tidak, ada dhabit, ada kanunnya. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Nah, ijtihad ini bukan interpretasinya sendiri. Otak dia yang distandarisasikan dengan metodologinya para sahabat ketika mendapatkan kasus yang tidak didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Nabi mengutus Mu'adz? Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan memberikan hukum kepada orang-orang Yaman dengan Al-Quran? Kalau tidak ada, dengan hadis Nabi Muhammad. Kalau tidak ada, maka saya akan menggunakan kepala saya. Itu interpretasi atau bukan Pak kira-kira? Oh iya, jadi kalau kan gini, tunggu dulu. Kita akan membahas antara isi Quran, hadis, dengan hal-hal ya, bukan hal-hal yang di luar itu. Kita banyak, misalnya ginilah, handphone yang paling terakhir. Dulu kan belum ada zaman Nabi. Nah terus sekarang menghukuminya bagaimana? Kan gitu. Itulah yang tadi yang kita harus pakai akal. Ada dasar landasan Al-Qurannya dan hadisnya, kemudian kita pakai akal. Karena apa? Ya handphone dulu nggak ada, nggak mungkinlah Nabi mengeluarkan hadis tentang handphone kan gitu. Itu salah satu contoh. Mungkin yang itu bukan interpretasi. Kalau itu bukan masalah agama. Yang saya bicarakan masalah agama yang asumsi, Pak. Misalnya gini, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah sedang bertasyahud, di dalam redaksi hadisnya itu taharroka. Ya, jarinya taharroka, bergerak. Bergeraknya itu bagaimana Pak kira-kira? Nah, ulama itu berinterpretasi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan setiap membaca lafaz Allah bergerak. Maka kalau nggak ada lafaz Allah nggak gerak. Imam Malik mengatakan dari awal ya bergerak. Imam Abu Hanifah sekali, 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah turun. Imam Syafi'i mengatakan bergeraknya sekali, asyhadu alla ilaha illallah terus enggak turun-turun. Jadi jangan nanti kalau Syafi'i enggak pakai hadis ini karena dia enggak gerak. Padahal semuanya gerak, interpretasi terhadap gerak itu. Nah, interpretasi itu dikuatkan dengan apa? Hadis-hadis lain, bukan pakai otaknya dia, dengan hadis-hadis lain. Nah, maka itulah fungsinya ilmu usulul fiqh. Jadi kalau tidak ada interpretasi, ini keliru.
Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun ulama yang menafikan interpretasi dari mazhab manapun itu. Misalnya gini, saya dulu sekolah di universitas di ulama-ulama di Saudi, ya Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Saya memiliki guru-guru yang bermazhab Hambali, memiliki sanad keilmuan sampai Imam Ahmad, sampai kepada Nabi Muhammad. Di satu sisi juga saya mempelajari agama oleh ulama-ulama dari Syam yang bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Dan semua itu tidak ada yang saya dapatkan tidak berinterpretasi. Nah, kecuali mereka yang tanggung di dalam memahami agama sehingga bahaya. Nanti langsung kembali kepada Al-Quran, namun dipahami dengan kepalanya sendiri. Itu yang berbahaya. Jadi ada Pak, dan itu disepakati. Selama itu tidak keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jelas ya Pak ya? Mantap kali Ustadz, memang mantap. Kalau contohnya Ustadz berikan tadi saya paham gitu. Ya, saya tidak mengatakan yang seperti Ustadz bilang itu sebagai suatu interpretasi, karena itu masing-masing ada ceritanya dan ada sanadnya. Misalnya sahabat melihat Nabi, misalnya jadinya bergerak tadi, sahabat yang lain di sholat yang lain mungkin melihat yang lain. Itu udah hal biasa, bukan interpretasi buat saya itu. Itu memang ceritanya ada. Nah, yang saya katakan ini kadang-kadang mereka tanpa guru, artinya cuma belajar membaca, terus kemudian mengartikan sendiri gitu. Ya, mengartikan sendiri. Itu bukan interpretasi Pak. Kalau mengartikan sendiri itu bukan interpretasi. Kalau mengartikan sendiri itu membuat sesuatu yang baru kan gitu. Interpretasi itu mengartikan dengan dasar-dasar penguat. Contohnya gini, Bapak membaca sejarah ya, namun ada sesuatu yang tidak dituliskan di sejarah. Ya. Boleh saya interpretasikan waktu itu begini. Ketika saya melihat sosial politik yang ada di dalam sejarah itu interpretasi, ada dasarnya. Jadi kalau Bapak bilang tidak ada interpretasi, keliru. Kenapa? Karena penguat-penguatnya itu nanti ada yang mengatakan ini dhaif, ada yang mengatakan hasan. Oh, menurut dia hasan, menurut dia dhaif. Itu kan penguat, tidak nas. Coba Bapak baca pendahuluan terhadap ilmu usulul fiqh dan Bapak bedakan apa artinya nas dan apa artinya mujmal. Sehingga nanti Bapak bisa mengerti, oh ternyata yang selama ini saya anut itu interpretasi juga nggak taunya, dan saya nggak boleh menyalahkan interpretasi orang. Ternyata saya juga ikut interpretasi selama itu masih dibenarkan seperti itu. Silakan lanjut Pak Ustadz. Ini kelihatannya definisi interpretasi saya dengan Pak Ustadz beda, tapi isinya sih sama aja gitu. Saya mendukung apa yang Ustadz katakan, cuman ini masalah kata interpretasi pemahamannya beda. Silakan lanjut Pak Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Din mau bertanya sepertinya. Saya? Ya. Saya coba nanya sederhana sih Pak Ustadz. Ini saya sebagai orang awam ya Pak Ustadz. Kan koreksi saya kalau saya salah. Aku wariskan kepadamu. Rasulullah mengatakan, aku wariskan kepadamu ada Al-Quran dan sunnahku kan ya. Ini menarik nih. Kan begitu Pak Ustadz ya? Bukan, ntar ada penjelasan. Ya, terus saja. Kan, kuwariskan Al-Quran dan sunnahku. Memang dalam perjalanan, sunnah Rasulullah itu kan belum pernah tertulis. Dalam generasi-generasi berikutnya lah baru dibukukan. Muncullah beberapa hadis dan sebagainya. Dan memang juga ada juga beberapa yang mungkin, ya, tadi saya sambung dengan Pak Ustadz tadi adalah interpretasi. Mungkin aja akhirnya setelah ditelusuri sanadnya ada yang dhaif dan sebagainya. Kan begitu ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya. Nah, kemudian ada satu statement yang lain adalah, umatku nanti akan terbagi atas 73 golongan. Dan hanya satu yang masuk surga. Nah, kemudian kalau di Al-Quran dikutip adalah, dijadikan engkau berbangsa-bangsa dan berbahasa agar kamu saling mengenal. Tentunya ini kan semuanya bukan sesuatu yang tidak ada kaitannya, ada benang merahnya semuanya. Nah, memang dalam perjalanan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya manusia kan harus mencari. Kita harus mencari kebenaran dan sebagainya. Ya tentunya dengan dalil-dalil dan dasar-dasar yang ya kita menuntut ilmu dan sebagainya itu tentunya harus melihat kepada jangan sampai kita belajar yang ternyata kita nggak tahu ini sanadnya bagaimana. Dan memang itu bukan sesuatu yang tidak mudah. Terus itu sulit, apalagi di generasi kita. Gitu. Nah ini gimana kira-kira nih Pak Ustadz? Kiatnya atau caranya untuk memahami dan merangkum ini menjadi sesuatu agar kita itu tidak salah jalan. Apalagi usia-usia kita ini udah, mohon maaf ya, artinya hanya suatu penantian lah, gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini
Jawabannya panjang ya Pak ya. Jadi pertama gini, nanti Nah, kalau nanti saya ya diringkas yang tusik lagi singkat, kayak masalah kayak kapan tadi hadis itu pun juga harus dibahas itu ya. Ini tarikum fikum in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati itu kan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian berpegang kepadanya tidak akan tersesat, Al-Qur'an dan sunnahku. Coba nanti yang belajar ilmu hadis silakan dibuka itu hadisnya sahih atau enggak gitu kan. Walaupun selama ini kan kita bilang itu hadis. Padahal kenyataannya realita dan faktanya itu hadis mursal. Ya, secara makna itu sahih. Namun secara matan kalau Bapak buka redaksi hadisnya ternyata itu juga bermasalah. Itu hadis mursal ada dalam Muwatta. Ya silakanlah. Nanti saya dituduh ini lagi nggak suka sunnah. Padahal ya bukan. Maksudnya kan kita sebagai akademisi harus jujur di dalam informasi keilmuan gitu kan. Nah, seperti itu. Silakan. Tapi secara makna ya benar. Memang harus ikut kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Karena penguat-penguat lagi-lagi diinterpretasi Pak. Nanti kalau Bapak bilang tidak ada dalilnya. Padahal nanti pas dicek hadisnya ternyata dipermasalahkan. Ada yang menguatkan, ada yang tidak. Lah itu interpretasi. Lupakanlah masalah interpretasi ya. Apa tadi tadi Bapak apa tadi? Saya jadi lupa ya gara-gara ngomong. Masalah apa tadi itu Pak? Jadi lupa kita saya. ini kan terbagi atas 73 golongan dan hanya satu Ya, itu kan 73 golongan. kita tahu ini, apakah juga ini hadisnya sahih atau apa menurut Pak Ustadz atau bagaimana? Walaupun Allah saya juga lupa di mana saya baca. Semua sepanjang masih ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar cara insya Allah dia akan masuk surga. Betul. Walaupun melalui proses. Betul. Jadi hadis itu betul adanya hadis itu, namun perlu kita pahami bahwa tapi lagi-lagi ya nanti yang nggak setuju nggak apa-apa gitu kan, silahkan cari tahu lagi dan perdalam lagi dan ya telusurilah makna dari apa yang tadi saya jelaskan. 73 golongan dan golongan-golongan yang terpecah itu semua itu bukan berarti yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Syafi'i, yang Salafi, yang Hanafi, yang itu bukan semacam itu. Ini salah arti ya. Salah arti. Bahwa kebenaran itu berada di semua golongan bila mana dia benar berada pada porsinya. Tapi jawaban saya rasa terlanjur pagi ya untuk menjawab seperti ini. Gini, karena ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad itu seluruh umat yang ada setelah Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah dia beriman kepada Nabi atau tidak beriman kepada Nabi? Bisa difahami atau tidak? Namanya umat ada dua. Umat dakwah, ada umat istijabah. Ya, umat dakwah itu umat yang perlu didakwahi. Umat istijabah, umat yang sudah beriman. Lah kita ini umat yang sudah beriman. Umat yang perlu didakwahi itu siapa? Ya yang belum beriman, saudara-saudara kita yang belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun itu juga golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas atau tidak apa enggak ini Pak kira-kira? Maka yang terpecah di situ bukan golongan-golongan umat Islamnya, terus yang masuk surga cuma satu. Sementara di dalam hadis lain yang sahih juga, Nabi katakan surga akan dipenuhi oleh umatku. Ya, 80% penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalau diakumulasi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita pahami di hadis yang tadi cuma satu golongan, misalnya menurut saya ya cuma ajaran saya aja, yang lainnya tidak masuk surga. Berarti ada kontradiksi antara hadis dengan hadis. Sebab itu di dalam memahami hadis tidak boleh langsung dipahami seperti itu. Ya, konklusinya sajalah. Nanti untuk sampai ke konklusinya perjalanannya panjang Pak. Saya nggak mau kebanyakan. Konklusinya saja ya adalah bahwa bukan berarti yang ada dalam surga itu hanya satu golongan, lalu golongan yang berbeda dengan golongan kita semuanya ada di neraka. Tidak seperti itu pemahamannya. Tidak seperti itu. Silahkan kita berbeda-beda dan kita sepakat untuk berbeda. Dan kita sepakat untuk tidak saling menyalahkan di dalam perbedaan selama perbedaan tersebut didasari oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak ya. Saya sarankan buat bapak-bapak dari semua pertanyaan dan pembahasan ini untuk dikaji lebih dalam lagi. Mohon maaf, tradisi saya kalau mengkaji sesuatu nggak bisa sebentar ya Pak ya. Mungkin Bapak Ahmad Demiati itu udah biasa hadir gitu. Kita semua pertanyaan-pertanyaan Bapak ini biasa kita kupas gitu ya. Kalau cuma dijawab kayak gini nggak fair, itu merugikan saya ya. Saya tidak mau menyampaikan informasi yang tidak komprehensif kepada Bapak, pada Bapak-bapak. Seperti jadi intinya adalah
semua nggak ada apa-apa ya. Selama kita masih la ilaha illallah, insya Allah semuanya aman ya. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ujung-ujungnya nggak ada apa-apa. Dulu Pak Ustadz, nanti kalau ada kesempatan saya coba mau ikut belajar melalui Pak Dimyati. Iya, insya Allah. Pak Silakan Pak, gimana? Jelas, si Dimyati jelas nggak sanatnya tuh? Saya belajar sholat dari Pak Ustadz itu setahun nggak selesai nih Pak Tito. Oke. Ada dikit nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Dari tadi tegang kali soalnya. Tapi clear lah Pak Ustadz, saya jujur mendapat pencerahan banyak untuk bersikap ke depan. Orang-orang boleh berbeda, tetapi pencerahan tentunya kita butuhkan lah. Bagaimana kita bersikap. Thank you banget nih. Terima kasih banget Pak Ustadz. Sama-sama. Saya mohon maaf ya, banyak kekurangan, kesalahan di dalam berbicara. Sejujurnya pengennya kita diskusinya panjang gitu ya, tapi waktu yang singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat. Ya intinya, pokoknya di dalam beragama ini tidak usah terlanjur normatif dan jangan sok purifikatif. Ya, jangan sok suci sehingga menyalahkan juga orang yang sok normatif. Yang keren itu, jadilah orang yang normatif di dalam diri kita sendiri, antara kita sama Allah. Perbanyaklah ibadah itu, hakimilah diri ini, namun jadilah orang yang mengajak kepada orang lain. Jangan pernah menjadi hakim kepada orang lain. Jadilah pengajak kepada orang lain, jadilah hakim kepada diri sendiri. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi kita gabungkan semua nilai-nilai itu tadi. Prosesnya belajar, Pak. Jadi saya undang Bapak-Bapak untuk hadir ke majelis-majelis taklim di tempat-tempat Bapak-Bapak berada masing-masing. Untuk kita bisa sampai kepada posisi yang diinginkan. Seperti itu. Karena ya, kita untuk jadi PhD aja, itu kan prosesnya panjang. Ya kan? Apalagi kalau mau jadi profesor, apalagi sekarang harus upload jurnalnya yang banyak itu, Scopus Q1 dan lain-lain, ya kan? Nah, tapi kalau kita mau sampai ke Tuhan kok cepet, jangan ya. Ini agak lucu gitu kan. Kok jadi profesor aja sekarang susah, apalagi mau sampai ke Tuhan. Maka itu virtual semacam ini hanya muqaddimah. Jadi ini adalah pendahuluan saja. Silahkan dilanjutkan keilmuannya masing-masing di tempatnya masing-masing. Seperti itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Ustadz, silakan tolong Pak. diulangi lagi tadi Pak. Kita normatif terhadap diri kita, apa tadi? Ya, kita maksudnya gini, kita selalu menjadi hakim. Ya, normatif itu maksudnya kita selalu menjalani ketaatan-ketaatan itu untuk diri, bukan melihat orang lain untuk menjadi taat kepada Allah. Di satu sisi, jangan juga sok suci, selalu melihat esensi agama, sehingga merendahkan orang yang menjalankan agama. Itu kan juga ada. Jangan sok sufi kepada pelaku agama dan jangan menjadi hakim kepada orang yang kesufi-sufian. Jadilah kita pelaku agama di dalam diri ini antara kita sama Tuhan dan hakimilah orang itu dengan mengajak bukan dengan menilai atau menghakimi orang lain. Sebab itu Imam Malik mengatakan man tafaqqaha duna tasawwuf faqad tafassaq. Siapa orang yang hanya berfikih saja, normatif saja dalam hidupnya, tidak ada purifikatifnya, maka orang itu fasik. Sebaliknya, man tasawwafa duna tafaqqah, siapa saja yang berkesufian, suci-suci aja, pensucian jiwa, namun ketaatan kepada Allah, tidak ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah bentuk kezindikan. Waman jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan kefikihan atau normatif itu dengan purifikasi, ketasawufan dan ihsan itu, faqad tahaqqaq, itulah sejatinya orang yang beriman kepada Nabi kita Muhammad dan mengikuti ajarannya. Seperti itu Pak, kira-kira kurang lebihnya. Mantap. Kalau bahasa sekarangnya mantul Pak. Alhamdulillah ya. Seperti itu. Oke. Masih ada lagi kembalikan ke host ya kalau ini. Masih ada lagi pertanyaan ini, ibu-ibu nggak ada yang bertanya nih? Udah diwakilin bapak-bapak ya Pak Ustadz ya. Oke. Kalau alhamdulillah. Kalau nggak ada lagi mungkin kita lanjut dengan doa mungkin ya Pak Ustadz untuk mendoakan teman-teman kita ini sudah banyak yang berdoa. Satu dong. Boleh silakan. Kalau saya ini bukan pertanyaan tapi statement aja. Nah, ini Gajah Pak, ini saya ketua forum kita nih Pak. Nah, saya ini Pak Ustadz, saya perkenalan nama saya Gajah Pak. Saya ini kalau di teman-teman ITB 84 dikenal sebagai penyembah batu, Pak. Saya Muslim tapi orang-orang bilang saya nyembah batu gitu, Pak. Ya. Tapi intinya begini, Pak. Kalau buat saya itu sebenarnya tadi ada statement yang menarik.
jangan terlalu normatif dan jangan sok purifikatif dan sebagainya tadi kan. Kalau ini statement saya sendiri ya, saya itu beragama itu urusan very personal gitu. Jadi menurut saya itu saya juga tidak, kalau ada orang yang komentar soal saya sih santai-santai aja. Toh yang tahu standar keimanan saya, standar keagamaan saya itu cuma saya dan Tuhan gitu. Dan saya juga nggak akan menghakimi orang lain untuk bahwa dia kafir atau dia salah, dia benar dan sebagainya. Itu very personal gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalnya urusan keagamaan itu dianggap sebagai nomor satu lah personal, yang nomor dua boleh mengajak tapi jangan memaksa gitu. Yang tadi teman-teman yang banyak bertanya ini versi di kita itu ada 2 golongan Pak. Ada yang versi golongan kiri dan golongan kanan gitu kan. Di grup 84. Ya kan? Tadi yang bertanya itu hanya satu golongan nih. Saya sebenarnya menunggu teman-teman yang golongan yang sering mengkafirkan dan mengajak mengajak dengan versi agak memaksa gitu. Tapi nggak ada yang bertanya, mungkin nggak berani atau nggak tahu saya. Tapi ada nggak di sini ya? Saya nggak jelas. Tapi kira-kira begitulah. Jadi tapi memang itu di usia kita ini kita butuh kedewasaan. Saya rasa perbedaan kayak gitu tuh hal yang wajar aja. Cuma memang seperti kata teman-teman yang tadi, semakin kesini kok kayaknya semakin tajam gitu. Jadi tapi saya rasa sih di atas itu semua kita semua ini di 84 adalah persahabatan itu nomor penting walaupun kita berbeda ya. Berbeda tetap bersahabat gitu. Saya kadang-kadang sampai berpikir begini kok. Ini orang-orang ya, kalau zaman dulu ya, kalau misalnya kita berbeda pendapat gitu, tapi kan tetap berteman ya. Kayak misalnya tadi dicontohkan Buya Hamka, berbeda sama Bung Karno, tapi ketika Bung Karno meninggal pun dia yang mimpin sholat atau gimana gitu, ada cerita semacam itu. Pertanyaannya, kira-kira kalau teman-teman kita ini yang lagi berantem yang berbeda pendapat sama itu 84 aja deh. Saya pengen tahu tuh. Kalau sampai yang berbeda pendapat itu tajamnya seperti itu, kemudian salah satunya itu kena musibah, masih mau nggak kita membantu orang yang berbeda pendapat itu? Masih mau aja. Ini bedakan urusan kemanusiaan. Kalau udah urusan kemanusiaan masih mau lah. Belum Allah exactly. Itulah yang pengen saya minta. Jadi kita ada case kemarin ini bukan membanggakan. Case kemarin ada kawan yang berbeda seperti itu, butuh rumah sakit, cari segala macam. Ya kita bergerak, alhamdulillah dapat gitu kan. Kalau udah urusan kemanusiaan, nggak ada lagi lah urusan itu. Nah, itu. Betul sekali. Insya Allah begitu. Insya Allah tetap bisa dijaga. Dan insya Allah semua teman-teman yang berbeda pendapat, saya pengen punya statement yang sama seperti yang Bung Dito katakan tadi. Bagaimanapun persahabatan itulah nomor satu, walaupun kita berbeda. Nah, walaupun saya nyembah batu, tolong. Walaupun you benci, kalian benci semua sama saya, kalau gue nyokol itu, gue sahabat lu, gue juga gitu ya, kira-kira gitu lah. Itu pertanyaan Pak. Itu bercandanya aja nyembah batu, Pak Ustadz. Gajah ini sholatnya nggak putus. Iya, masya Allah. Masya Allah. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Oh boleh, silakan. Pak Ustadz, dengan barusan kita bicara perbedaan, kita bicara tentang ada yang mengkafir-kafirkan. Sebetulnya kan intinya yang Pak Ustadz sampaikan tadi ya memang ada hal yang bisa ada interpretasi dan ada yang nas. Nah Pak Ustadz, mungkin yang saya mau nanya, nggak tahu, mungkin udah atau terlalu dangkal pertanyaan saya. Kenapa sih Pak tidak ada Islam di seluruh dunia ini? Karena kita tahu Pak, perbedaan ini rupanya bukannya membuat kehidupan menjadi lebih baik, tapi malah seperti yang tadi Gajah katakan, apakah masih mau menyolatkan tidak atau. Nah sebetulnya apalagi Pak Ustadz ini sebagai yang masih muda gitu, ada nggak sih Pak pemikiran untuk bahwa iya yang Bapak bilang tadi, Pak Ustadz bilang tadi ya perbedaan itu ada, tapi itu harusnya tidak, yang Bapak bilang indah segala macam itu sebenarnya nggak terjadi Pak. Yang ada sekarang gontok-gontokan orang itu. Nah, Bapak sebagai Pak Ustadz yang masih muda, yang mungkin masih panjang, kira-kira apa sih Pak Islam ini akan kemana? Apakah memang akan seperti ini sampai akhir zaman? Nah itu yang mungkin saya mau nanya sama Bapak. Itu aja. Terima kasih. Mantap Ocha pertanyaannya. Perbedaan itu Pak, sesuatu bukan yang jelek ya. Perbedaan, apalagi di dalam Islam. Saya ngomong di dalam Islam aja lah. Ya, itu bukan sesuatu yang jelek. Itu sesuatu yang wajib adanya
ya. Dan itulah keindahan. Kalau Bapak bilang nggak ada atau enggak, sangat ada sekali. Masalahnya orang-orang gagal memahami perbedaan sehingga tidak bisa bersikap terhadap adanya perbedaan. Kegagalan kita memahami apa itu perbedaan dan tujuan dari perbedaan membuat kita bersikap salah terhadap perbedaan itu. Di dunia akademik, ya, itu kita perbedaan, waduh, saya nanti kalau saya sebut Bapak kaget-kaget gitu ya. Kita itu lintasnya bukan cuma lintas fikih, bukan cuma lintas pemikiran, bukan cuma lintas agama. Namun nanti kalau sama orang, oh wah ini bahaya, ini liberal, ini kafir, ini enggak seperti itu ya. Jadi agama kita itu terhimpun dari 3 hal. Yang pertama adalah konservatif, ya, klasik, 2 modern, 3 liberal. 3 hal ini adalah dinamika yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat beragama semenjak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini. Kalau misalnya dia bilang, oh nggak bisa, saya ikut Nabi gini-gini. Aduh, lucu sekali. Silakan baca historiografi gitu kan. Sementara kita nggak paham sejarah atau bagaimana penulisan sejarah Islam dan semisalnya, baru tiba-tiba kita bilang nggak ada, semua itu satu. Padahal perbedaan ini sesuatu yang, saya ambil contoh yang paling ringan. Saya ajalah contohnya. Saya ini produk perbedaan. Ya, saya ini produk perbedaan. Saya ini belajar dari basic yang sangat konservatif. Lalu saya belajar dari yang sangat-sangat radikal atau bukan apa namanya fundamentalis lah, yang tekstualis. Saya belajar dengan background ulama-ulama Saudi Salafi. Saya belajar dengan background ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke-Asy'arian di Syam atau Suriah dan yang semisalnya. Saya juga belajar kesyiahan dengan ulama-ulama Irak yang berkompeten. Saya belajar filsafat dengan filosof Islam dan filosof non-Islam. Dan saya belajar sosiologi dengan sosiolog-sosiolog. Dan saya belajar psikologi dengan para psikolog. Dan semua itu kalau kita campurkan akan menjadi nilai-nilai yang indah. Dan di semua itu tidak pernah saya dapatkan adanya keburukan di dalam perbedaan. Dan itu semuanya dibenarkan oleh Islam. Namun bahasa ini kan bahasa perjalanan, bukan bahasa teori. Ya kan, bahasa perjalanan itu tidak bisa saya sampaikan kepada akal orang yang ingin saya ceritakan. Saya hanya sampaikan bahwa itu ada dan itu biasa dan silahkan. Bapak mau jadi apa aja, boleh. Yang penting jangan rugikan orang lain, jangan bohongi diri sendiri, iman kepada Allah, taat kepada agama, ikuti Nabi Muhammad, silakan. Jadi permasalahan kita satu Pak, bahasanya paling gampang, kebodohan. Ya, kebodohan adalah musuh kita, bukan perbedaan. Mari kita musuhi kebodohan yang ada pada diri masing-masing supaya nggak lagi ada kasus perbedaan. Ya, kasus membaca kita aja masih termasuk yang paling bawah di Indonesia ini. Bagaimana kita memahami perbedaan kayak gitu ya. Jadi marilah jalan satu-satunya adalah belajar, belajar dan belajar seperti itu Pak. Ya mohon maaf ini kalau jawabannya nggak memuaskan juga Pak. Ya, silakan. Pak. Cuman masukannya adalah jangan hanya di ranah akademisi saja mungkin Pak. Betul. Seperti itu sudah harus mulai kita berdiskusi di ranah masyarakat. Karena memang perlu Pak hal-hal seperti itu sehingga apa yang kita harapkan bahwa perbedaan itu indah akan terjadi. Yang ada sekarang jangankan lintas agama Pak, sesama Islam aja. Ya tadi yang Gajah bilang Pak, kalau saya baca di grup itu saya tuh kadang-kadang cuma baca aja ya baca aja Pak ya. Kita asik aja hiburan gitu kan Pak. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan saya Bapak ikut komen Pak Ustadz? Boleh saya komen? Sebelum dikomen saya komen dulu ya supaya saya nggak lupa dan waktunya ini sepertinya udah mau maghrib juga ya tapi nggak apa-apa lah ya. Saya komen sedikit. Jadi kalau ada perbedaan di grup dan lain-lain, kita yang mulai duluan. Ketika ada perbedaan, kitalah yang bersikap biasa dengan perbedaan itu. Jangan dibales, jangan ikutan marah. Kalau kita ikutan marah berarti kita ikut ambil andil untuk tidak siap adanya perbedaan. Jelas ya Pak? Jadi ketika ada yang beda-beda sama kita terus merasa kita yang benar, kalau kita nggak siap menerima itu berarti kita juga sama. Maka kita siap untuk legowo saja. Kalau kita tidak bisa menjawab dan tidak terpuaskan, anggap saja ya memang udahlah seperti itu. Sambil dikaji, ditanyakan lagi kepada guru untuk mengetahui hakikat permasalahannya. Jadi gitu. Jadi kitalah yang mulai. Adapun kalau Bapak bilang jangan hanya di ranah akademisi, sudah. Ya cuman ya lagi-lagi kendala minat belajar kita ini ya kan. Ya buktinya aja ini di sini saya tanya Pak, kajian ilmiahnya ada berapa kali satu minggu? Ada 2 kali, 3 kali? Nah, jadi jangan saya yang menjawab. Sangat relatif. Ya. Juga au Pak. Ocak goncang gitu, ocak goncang. Berarti jawab
Terjawab ya Pak ya. Bukan kalangan akademisi yang salah. Ya, kalangan akademisi itu nggak bisa disalahkan. Ya karena minat kita itu. Karena sekarang kalau bicara agama cuma dua pasti. Yang pertama apa? Formalitas supaya dapat pahala. Ya kan? Yang kedua apa? Ya syiar gitu. Selebihnya nggak ada. Pernah nggak kita mau mengkaji itu untuk menambah wawasan dan untuk menjadikan tambah kita punya keyakinan lebih daripada rasa ingin mendapatkan pahala aja? Nah, itu yang harus kita bangun gitu. Jadi masih silahkan. Jadi Allah itu sebenarnya menghendaki perbedaan. Ada ayat di Al-Quran ya, saya lupa nomor dan nama suratnya. Kalau aku mau, aku bisa menjadikan satu umat ini sama. Betul Jadi sekali. memang menghendaki perbedaan, tidak hanya soal keimanan, dalam banyak hal, apalagi keimanan. Ya itu pasti itu. Jadi tidak usahlah terlalu diinikan perbedaan. Memang Tuhan itu mengenai perbedaan kok. Manusia ini kan kemampuan terbatas, dengan perbedaan itu lo memperkaya. Itulah gunanya. Dan kita tidak boleh menyampaikan kebenaran sampai menyinggung. Artinya tidak boleh menyampaikan kebenaran yang hak menurut Al-Quran itu sampai merusak silaturahim. Harus kita tahan gitu. Iya betul. Cuman satu Ustaz, ini kan perkembangan perbedaan ini kan juga kadang-kadang ditunggangi urusan politik. Ini yang tambah ruwet. Kita harus fakta realnya kan begitu juga. Ada masuk politik-politik, kekuasaan dan lain-lain. Ya, itu yang terjadi. Nggak usah dibahas Pak Ustadz. Coba saya kasih masuk gambaran aja bahwa kita tidak lepas juga dengan urusan-urusan politik ya Pak Ustadz ya. Iya bagus. Oke. Aduh, banyak sekali nih Pak ya. Bagus sekali sebenarnya ini ya. Jadi terakhir saran saya ada buku punyanya Peter Connolly itu pendekatan pendekatan Islam, ya kan? Jadi Bapak harus melihat Islam itu jangan hanya menggunakan pendekatan konvensional, yaitu pendekatan yang teks-teks agama, tapi di situ ada sosial politik, ya budaya, antropologis, feminisme kalau bicara perempuan, filosofis dan juga sosiologis, sehingga nanti kita membaca realita agama dan beragama itu lebih baik lagi, sehingga oh ternyata nggak ada apa-apa. Seperti itu Pak ya. Silakan baca itu bukunya, boleh buat jadi rujukan sebagai pemula untuk membaca, menganalisis Islam. Seperti itu Pak. Ya Dim, tolong Dim disediakan tuh, kita tinggal beli, tinggal transfer. Oke, siap. Dimi lah itu tugasnya. Nanti yang pesen siapa ya Dim? Oke. Siap. Thank you. Ya, oke. Mungkin ini mengingat waktu. Kirain Dimi yang bagi-bagiin aja nanti tinggal gitu. Boleh. Kayaknya sih gitu juga. Kita ngasih alamat itu. Kita ngasih alamat aja, Cak. Kita japri gitu. alamat aja. Iya. Oke, lanjut. Ya, mungkin mengingat waktu ya kita cukupkan pertanyaan dan mungkin kita lanjutkan dengan doa Pak Ustadz untuk teman-teman kita yang sudah mendahului maupun yang sedang sakit saat ini. Semoga segera diangkat penyakitnya, dan untuk yang sudah mendahului semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Silakan Pak Ustadz. Baik, mari kita doakan saudara-saudara kita dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah mengangkat segala bala dan musibah yang ada di negeri kita yang tercinta dan di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah berikan rahmat dan hikmah dari apa yang telah Allah turunkan. Dan Allah memberikan kecerdasan kepada kita untuk memahami daripada pesan-pesan yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا إخواننا أخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة فإنك بنا رحيم. إنك أنت أرحم الراحمين. ألطف بنا وإياهم بلطفك الخافي يا لطيف. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأمراض والزلازل والربا والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم كما أنعمت علينا فزيد، وكما زدت علينا فبارك، وكما باركت علينا لا تسلب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، حب عمل يقربنا إلى حبك. حببنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ألحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya kembalikan kepada host. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Sehat-sehat. Foto bareng ya, foto bareng dulu. Dibuka semua dong videonya. Ya. Foto bareng dulu Pak Ustadz. Awal udah pakai peci nih. 1. Mantap kali nih Tito nih fotonya nih, pakai peci. Ustadz benar tuh Tito. Kita nggak dibuka nih Tak. Ahmad Yani dibuka udah ya. Dede Ruhiat coba, Dede Ruhiat. 1, 2, 3. Ada 2 screen ya. Oke. Gimana sedikit? 1, 2. Oh, banyak yang ditutup nih. Bagus Giat juga ditutup, Bagus Giat. Bagus. Bagus lagi isoman. Bagus. Oh, lagi isoman. Junianto juga ditutup. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Lagi terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endi mana nih Endi? Ini nggak pernah ngomong Endi nih. Endi ngejapri doang ngechatnya. Iya. Hendri ini nggak berani tampil Endi ini. Ya. Mantap ya. Hah, Di? Makasih Dim. Ya. Video kok mana Di? Video buka lah. Ada itu. Hari dua sama kau. Ayo Ini Dim. lagi di apartemen nggak buka berani video. Pakai peci sikit kau Di. Aziza yang Maghrib. Jadi nggak ya, berani. makanya Aziza. Nextnya Aziza lah yang ini, yang lead. Gantian Za. Aduh. Ayo Jah. Gantian Za. Oke, sebetulnya abis ini tuh ada sharingnya Pepen. Mana Pepen? Pepen waktunya tapi sangat-sangat mepet. Kita cuma punya 5-10 menit lagi sebelum kita maghrib. Gimana Pepen? Mana Pepen? Oh ini. Pen, mau sharing. Mana Pepen? Mau sharing apa kok Pen? Bagi-bagi termos saja. Pepen bedaan. TikTok aja TikTok. Lihat ini aja ayat di surat Infitar ayat 7 dan 8. Itu aja yang saya sampaikan. Surat Ya. apa? Surat Infitar. Al-Infitar sama Infitar Surat ayat keberapa 7 tuh? Surat keberapa? Yang Diprotes artinya- istri saya, katanya Al-Invitor katanya. Iya. Yang artinya 8. Yang artinya langsung aja yang artinya Pen. Aku share-nya sebentar lah ya. Ya, silakan. Ayat Ya. aja. Boleh lah kasihan. Pepen udah siap kali tuh. Biar apanya siap kok. Kita Mana cara share screen-nya? Oh ini. Biar dapat pahala lah si Pepen ini. Oh tak bisa Pepen mau aku share screen. share. Belum Tunggu, dikasih tunggu, itu. tunggu. Gajah nggak ngasih tuh. Gajah kasih gajah. Sekali aja lah ya. Kasih Sekali kesempatan aja lah ya. ya. Mana sih Den. Pepen? Udah. Den. Ya. Den. Ya. Kemana, Udah Bang? nggak bisa aku. Enggak, ini udah bisa. Invitor. Lipitor. Nah, surat Lipitor.
Salat lipitor mah itu mah kolesterol bro. Gajah. Dasar lu penyebab batu lu. Oke ya, kelihatan? Ya, silakan. Udah muncul? Sudah. Ini Saladin nih kalau keseimbangan. Kalau persamaan keseimbangan, udah matematis Saladin tahu banget nih. Kebanyakan berarti saya ambil alih nih. Kenapa? Oke, terus. Keseimbangan tubuh bagian dari yoga. Ini. Ya, keseimbangan fisik. Bagaimana tubuh kita bisa tetap seimbang agar bisa berdiri dengan bumi. Sebenarnya tubuh kita ini seringkali nggak kepikir dengan tapak kasar kita punya masing-masing, dengan kembang segala macam, kita bisa tetap berdiri. Masalah itu ahlinya. Tanpa kuatnya, tanpa fondasi, tanpa tiang pancang ke bawah, ke bumi ya, itu tubuh kita tetap bisa berdiri. Bahkan seperti yang dilakukan seorang wanita ini megang gala di atas tiang, dia bisa berdiri. Di atas tali bisa duduk, ini juga bisa. Ini juga bisa ya. Itu keseimbangan eksternal, keseimbangan tubuh kita terhadap reaksi gravitasi bumi. Tapi ada keseimbangan lain yang ini tidak pernah diungkapkan, ya jarang diungkapkan. Jantung kita memompa tidak seperti pompa air. Itu di dalam kajian Ustadz Agus Purwanto, alumni fisika ya, angkatan 80 berapa lupa saya, itu dijelaskan bagaimana jantung memompa darah. Itu bentuk keseimbangan dari jantung saja. Belum lagi keseimbangan-keseimbangan yang lain. Ini yang seringkali kita tidak tahu bagaimana darah itu dialirkan, darah itu mengalirkan oksigen dengan secara proporsional, seimbang. Karena kebutuhan darah dari mulai ujung kaki, kebutuhan oksigen dari mulai ujung kaki sampai kepala itu berbeda. Itu yang dikatakan seimbang. Jadi bukan sama rata sama rasa, tapi seimbang. Kalau bahasa ininya proporsional ya, sesuai dengan kebutuhannya. Juga dengan bagaimana makanan itu diolah oleh pencernaan, kemudian menjadi bahan baku, kemudian diolah oleh hati. Tapi dengan sistem yang sedemikian seimbang, bisa tahu kebutuhan otak itu diganti sel-selnya seperti apa, kebutuhan jari kaki seperti apa. Itu yang dikatakan seimbang. Jadi seimbang ini sebenarnya jauh lebih sehat daripada lebih banyak parameter pada sehat. Kemudian juga seimbang itu adalah tubuh kita ini mempunyai antibodi yang tak terhingga jumlahnya. Dan secara otomatis tubuh itu menyiapkan antibodi sesuai dengan apa yang ada di lingkungannya. Jadi kalau ada virus apa misalnya atau bakteri, itu tubuh secara otomatis punya sensor, dia menyiapkan sesuatu. Sensor itu misalnya ada saluran nafas, atau di makanan, atau di kulit. Itulah hebatnya tubuh ini mempunyai sensor yang banyak dan punya antibodi yang tak terhingga. Sementara vaksin hanya mempunyai menstimulasi salah satu antibodi sesuai dengan bakteri atau virus yang masuk. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan secara intinya ya. Suratnya seperti ini. Itu sebenarnya kalau ini. Apa toh? Jadi ini sebenarnya ada lagi ayat lain yang menyamakan, mendukung ini bahwa dengan bahwa tubuh kita ini disusun dengan susunan yang sedemikian rupa terukur gitu ya. Itu ada di situ. Jadi termasuk kebutuhan-kebutuhan organ itu sudah terukur, sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem tubuh kita. Ini yang seringkali terganggu kalau kita tidak makan sesuai dengan kebutuhan, tidak pada waktunya. Sedikit saya sampaikan di sini. Sebenarnya ada ayat yang mengatur soal makan kita. Makan kita itu sebenarnya bukan 3 kali sehari ya, tetapi mengikuti waktu sholat. Karena tubuh kita makin lama makin lemah, ya makin lama makin lemah, dan jiwa kita pun makin lama makin lemah dan butuh pendekatan kepada Tuhan. Disebutlah sahab sholat. Jadi waktu sholat itu dan waktu makan itu beriringan. Dan manfaat salat akan lebih banyak didapat kalau perut kita tidak kosong. Sehingga malaikat-malaikat yang menjaga tubuh kita itu bekerja dengan maksimal.
Dan biasanya kalau kita sudah berpikir mendekati Allah, apalagi wudhu, sel tubuh kita bekerja optimal dibandingkan kalau kita tidak mengingat Allah. Itu aja dari saya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada lagi waktu kita sambung lagi nanti. Jadi interpretasinya apa nih, Ben? Interpretasinya itu Puas Ferry sampaikan ke saya. Nggak ada interpretasi itu, Pet. Aku cuma menyampaikan. Jantung itu kan memompa darah. Darah butuh, tapi untuk kesempatan tertentu, kebutuhan tertentu, ada darah yang perlu kita butuhkan ke daerah-daerah organ tertentu. Nah, gitu. Nah, itu sedikit yang tahu itu. Ya kan, pompa darah ke sana harus kencang. Tidak perlu sediakan termos. Iya. Jadi kalau maksudku tahu Tito, di kala malam hari dekat istri itu berbeda aliran darahnya. Makanya keseimbangan perintah tekan tombol ya langsung ya berbeda dia. Keseimbangan makasih ya Pak Ben udah sharing. Jadi yang berikutnya udah yang lain tolong jangan banyak ngomong dulu. Ini soalnya waktunya udah ngemepet. Ya, sebentar. Ini PPN ini kesimpulannya harus jelas. Berarti makan harus 5 kali, Pen. Udah. Ya, jadi gini, kenapa PPN sharing itu ada satu grup itu ada beberapa teman yang saat ini sedang isoman. Oke. Nah, terus saat itu kita tanyain gimana sebaiknya untuk menjaga imun tubuh kita supaya terhindar dari C19 atau COVID. Nah, pada saat itu Pepen menyampaikan sebetulnya yang harus dijaga itu adalah keseimbangan dalam tubuh. Nah, caranya bagaimana? Itu yang seperti yang barusan disampaikan bahwa makan itu bukan 3 kali contohnya. Tapi makanlah pada saat memang kita perlu makan dan jangan berlebihan. Nah, itu salah satu contoh keseimbangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Baru jelas. Tadi gak gitu ngomongnya. Baru jelas. Gini, kalau hadis Nabi kan mengatakan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu tidak berlebihan. Penjelasan dari ayat itu. Nggak pakai mukadimah tadi, nggak pakai introduction. Jadi orang-orang bingung. Lambuno sepertiga untuk makanan, sepertiga itu untuk keseimbangan makan. Kalau keseimbangan hormonal gimana? Ya, keseimbangan minum juga belum dibahas, Misal minum gula kacing gimana? Urusan salah aliran satu darah. Keseimbangan juga, tapi itu langsung japri sama Pepen ya. Jadi selanjutnya langsung termos aja kalau itu termos. Nah, selanjutnya di sini ada Safri juga. Safri juga mau menyampaikan kondisi dari beasiswa. Ini kenapa anak PL semua ya? Safri mana ya? Yes. Safri boleh kan? Safri boleh ya disampaikan kondisi dari account kita di beasiswa supaya teman-teman juga dapat infonya. Silakan ya. Safri. Berapa lama aja izin share file biar cepat? 1 menit. Iya, mungkin 5 Safri menit. udah dikasih itu belum? Udah, sudah. Udah, silakan Safri kalau mau share. Ya. Sebelumnya saya izin dulu ya, sudah maghrib di Bandung. Saladin. Sebelum pamit, yang waktu itu yang anak fisika gimana tuh? Dia dapat beasiswa waktu itu. Nanti saya cek ke anak saya lagi. Oke, nggak karena mumpung ada Safri kan jadi keingat tiba-tiba. Oke. Nanti kita kalau ada apa-apa nanti saya lapor. Ya, oke. Thank you, Dit. Ya. Soalnya waktu itu begitu kita bantu, terus kemudian ada bantuan dari kampusnya, saya bilang kalau ada apa-apa kasih tahu saya, dia oke saja. Oke, sip. Thank you, Dit. Oke, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya? Ya. Sudah. Jadi tahun Januari 2007 sampai Februari 2020 itu 76 orang per semester ya. Itu orang semester bukan orang per semester ya. Dikeluarkan 276 juta untuk pembiayaannya. Selanjutnya penyaluran terhenti karena kekosongan kas ya. 2021 terjadi pemasukan dana baik dari Forum ITB 84 maupun dari perorangan. Detailnya Esi nanti bisa tambahkan. Dana yang terkumpul saat ini 70,6 juta ada di Bank Mandiri. Nah, untuk yang semester kedua ke depan kita akan mulai disburse lagi. Ada pengajuan orang-orang ada 10 ya. 10 ini listnya bisa dilihat ya dari alumni Lukas, Eri, Tafib, Elis, Agus Suryana, Wayan Adrianata gitu kan, dan bisa ditambahkan kalau ada teman-teman bisa memang ada gitu ya. Nah, saya cek terakhir Wayan ini anaknya Muhammad Fadrian
saya cek ternyata dia dapat bantuan perorangan oleh Derita Yulianto. Jadi per bulan dia disburse. Jadi mungkin nomor 10 ini kita take out. Nah, isunya itu adalah bahwa sekarang ini kita masukin usia pensiun, beberapa udah pensiun, pandemi juga bisnis sulit atau apa ya, kondisi kesehatan kita juga, dan anak didik sudah apa namanya, udah kuliah apa segala macam gitu kan. Walaupun mungkin ada yang SD juga, dan tracing yang berkebutuhan ini yang susah karena komunikasi selama pandemi atau apa yang jadi isu, sama sumber pendanaan. Itu aja mungkin isunya. Dan ini print out dari Bank Mandiri ya, totalnya 77,6 juta. Esi mungkin mau nambahkan, saya akan 3 juta 4 juta itu sekali Bekasi atau per bulannya? Sekarang saldo sekarang 3 juta 4 juta itu per bulan atau sekali per semester? Per semester. Saya 6 1 bulan orang berarti. nanti. 6 bulan berarti. Saya 1 orang, dan sekarang ada 1 orang, dan itu saya 1 orang nanti. Saya udah close. Tadi itu sekitar 3 atau 4 juta per orang. Ya, jadi 3 juta itu untuk SD, SMP, SMA, 4 juta itu untuk yang kuliah. Nanti saya nanggung 1 orang untuk yang kuliah, yang ada namanya di situ nanti. Makasih Pak Pepen. Terima kasih Pepen. Oh, stop share, oke. Mas siapa, Mas? Esi, mau nambahin Esi? Esi. Mau nambah nggak? Enggak, Pak. Lagi di kantor sebentar. Di kantor. Mak, masih hari Minggu sore di kantor pula lagi. Ini lagi PPKM darurat. Di sini kan ada Dwi Larso juga ya. Nah, mungkin nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan teman-teman di LPDP dalam hal beasiswa mungkin yang lebih besar sifatnya. Karena kalau saya lihat tadi sumber dana kita saat ini kan betul-betul dari perorangan dan forum. Sementara Forum 84 itu sumber dananya adalah dari Pilrek salah satunya. Nah, Pilrek ini kan kita tahu semua bahwa kita tahun lalu tidak mengadakan dan tahun ini baru akan mengadakan kembali. Cuma kelihatan memang kita nggak bisa mematok atau kita nggak bisa mengharapkan seperti yang lalu-lalu gitu. Nah, mungkin nggak kita bekerja sama dengan badan lain gitu atau organisasi lain yang kira-kira bisa untuk menyalurkan beasiswa untuk teman-teman kita. Mas Dwi, silakan, Prof. Aku ditodong ini. Kalau pengalaman LPDP ini karena waktunya mepet ya. Pengalaman LPDP kan kita punya dana abadi, dan dana abadinya tetap abadi ya. Yang kita pakai kan 3-4 triliun itu dari bagi hasilnya. Jadi aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang udah punya uang miliaran, nganggur begitu, mungkin bisa semacam balik nodong ke Azijah atau ITB 84. Kemudian diinvestasikan dalam bentuk apapun lah ya, yang kemudian hasilnya sepenuhnya untuk pembiayaan beasiswa itu kalau mau mencontek caranya LPDP. Tinggal dihitung uangnya berapa dan berapa uang yang harus dikumpulkan, dan uang itu kan tetap miliknya masing-masing. Itu aja sih. Kalau beasiswanya, kalau LPDP kan S2, S3, S1 sudah mulai. Sekarang juga ada beasiswa untuk siswa-siswa berprestasi mulai tahun ini, tapi semuanya lewat Dikbud, dan saya sebenarnya bisa juga punya info atau punya akses ke sana. Itu aja, Azijah, makasih. Oke, Prof, saya tanggapin sedikit ya. Perbedaan kita adalah kalau Forum 84 ini tidak boleh mempunyai dana abadi karena kita bukan organisasi yang bergerak di bidang itu. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang kalau misalnya kita bisa kerjasama dengan organisasi seperti LPDP atau organisasi lain yang punya dana abadi, mungkin kita bisa ke situ juga gitu. Jadi silakan nanti Safri mungkin kalau ada ide-ide atau teman-teman lain punya ide-ide supaya kita bisa terus menyalurkan beasiswa ke teman-teman yang membutuhkan. Contoh yang dana abadi itu kan tadi Pepen ya kalau nggak salah ya, yang 1 orang gitu, itu kan dana abadinya dia bagi hasilnya diserahkan ke Azizah kan gitu. Itu kan masalah teknis ya. Individual. Ya, artinya kan kita bisa aja ngomong, aku komit, ada dana sekian, aku gadakan, nanti hasilnya akan ku serahkan ke Azizah kan, itu yang paling paling mudah kan seperti itu ya. Ya, seperti Pepen punya duit 10 miliar, dia pokoknya tanggung 1 semester, 1 orang. Ya udah. Ya, udah maghrib nih.
Oke, maghrib ya teman-teman semua. Jadi yang terakhir mungkin saya laporan untuk keuangan dari pengajian. Jadi alhamdulillah ada beberapa donatur lagi yang masuk dalam beberapa hari ini. Jadi total dana yang kita punya sebesar Rp24.589.761. Nanti dalam bulan alhamdulillah dalam bulan Zulhijjah ini mudah-mudahan ada dana yang bisa kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan, insya Allah. Jadi kita tutup teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di acara pengajian pada hari ini, dan tentunya kita adakan khusus sebetulnya untuk berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini sedang kurang sehat, sedang isoman atau sedang mengalami ujian Allah, atau teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Jadi saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Ya, terima kasih Dim. Dim, jangan lupa buku ya. Dim, buku. Sip, tanya siapa yang mau ya. Siap. Udah yang hadir di sini lu bagi, Dim. Todong. Oke, sip. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.